Ibu, sebelum kita mulai mendengar pemaparan dari Pak Jono, kita akan sedikit melihat profil dari Pak Jono. Beliau juga sudah mengajarkan kita di webinar keuangan yang lalu tentang 7 kesalahan serius bidang keuangan, dan saat ini kita akan mendengar pemaparan yang lain dari beliau. Nah, ini sedikit adalah kurikulum vitae dari Bapak Jono. Beliau merupakan lulusan dari Teknik Sipil ITS, memulai berkarir di bidang perbankan selama 14 tahun, sebelum masuk dunia sekuritas selama 14 tahun, dan saat ini memiliki jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur. Pernah aktif dalam berbagai organisasi seperti pelayanan pelajar di Surabaya, kemudian menjadi salah satu pengurus bidang training SPK di Aba Love Ministry, pelayanan pria sejati pengusaha, sekarang aktif sebagai senior trainer di Kingdom Business Community, dan PT Prima Kompetensi dengan fokus kepada bidang perencanaan keuangan dengan debt-free lifestyle. Sebelum dipercaya, jadi oleh rapat anggota tahunan menjadi Ketua Koperasi Mitra Teladan pada tahun 2014, bergabung sejak berdirinya Komit sebagai Kepala Bidang Produk dan Pendanaan dari tahun 2008 sampai 2013. Beliau juga memiliki berbagai sertifikasi di bidang keuangan, Certified Financial Planner, Practitioner, Qualified Wealth Planner, Capital Market Professional Standard in the Association of Underwriter Representative, the Association of Broker Dealer Representative, dan the Association of Investment Manager Representative. Kayaknya udah lengkap banget ini ya, pengajar kita ini udah pas bener kalau bisa mengajarkan kita jadi lebih maju lagi dalam membuka wawasan keuangan kita dan menganalisa potensi diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya kan? Jadi untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembelajaran dari Pak Jono, dan Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat atau bertanya langsung pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Pak Jono Sudirgo. Baik, terima kasih Bu Debira. Selamat malam Bapak Ibu, ketemu kembali ya. Senang bisa kita sharing, diskusi malam hari ini ya. Nah, topik hari ini kita akan bicara tentang financial breakthrough ya, bagaimana mengalami terobosan dalam bidang keuangan. Nanti materi bisa di-share ya. Kita juga ada bahan workshop untuk nanti Bapak Ibu bisa mengisi ya, sehingga nanti kita punya paling nggak ada kayak database atau kurikulum vitae lah ya, ibaratnya mengenali apa sih potensi diri yang sudah ada di dalam diri kita yang Tuhan sudah tanamkan. Oke, saya akan share materinya. Coba ya. Nanti langsung kalau ada pertanyaan boleh di chat. Nah, nanti yang bisa open mic welcome juga ya, bisa langsung tanya jawab kalau ada pertanyaan. Suara saya aman? Sinyal saya aman mudah-mudahan. Aman, Pak. Oke, ya wis. Nah, saya slideshow ya. Nah, slideshow. Kalau slide-nya udah ditayangkan aman, mudah-mudahan sinyal kita baik terus. Oke, cuaca cerah ya. Nah, ini financial breakthrough kalau kita lihat terobosan yang kita buat, apakah kita hari ini menghadapi tembok istilahnya ya, benturan atau hambatan ketika kita mencoba untuk membuat satu langkah-langkah dalam pekerjaan atau bisnis kita. Nah, hari ini coba kita mencari tahu kira-kira apa sih ya, kunci atau caranya untuk kita bisa mengalami terobosan dalam keuangan ini ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan kita mengenali diri kita. Istilah saya adalah kalau Tuhan dah berikan setiap orang itu pasti ada sesuatu yang Tuhan tanam keahlian kita, kemudian potensi kita ya. Nah, kalau kita bisa mengenali, jangan cari yang di luar itu, carilah yang ada di dalam diri kita. Buku ini menuliskan adanya satu perusahaan ya, U Incorporation, berarti perusahaan itu adalah bagaimana kita mengenali potensi yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa menggali bahkan mengembangkan apa yang ada menjadi lebih baik lagi. Ya sekalipun dikit. Masih ingat perumpamaan talenta ya.
Kalau kita merasa, wah saya cuma punya satu, nggak kayak Bu Deborah atau Bu Natali punya 5 begitu atau punya 2 ya, percayalah yang satu pun Tuhan mau untuk kembangkan ya, karena kita nggak mau mengubur apa yang sudah ada dalam diri kita. Nah, bicara capacity review, ibaratnya kita coba berkaca atau bercermin ya. Ini nggak tahu nih, si robot menggambar foto saya udah mirip belum ya? Kacamatanya yang jelas sudah sama ya, rambutnya mungkin beda. Nah, kita hari ini mencoba bercermin istilahnya menggali apa yang ada, dan Tuhan sudah membekali kita sebenarnya dengan 6 jenis harta kehidupan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa saya ini kok nggak diberkati dalam harta benda atau kurang begitu ya. Nah, jangan kecil hati karena sebenarnya kita itu kaya Bapak Ibu ya. Nggak cuma harta benda ukuran kita. Nah, karena kita punya komplit ya, ada 6 jenis harta, mulai dari harta rohani, kita berputar searah jarum jam ya. Kemudian ada harta kedua, ada namanya harta jiwani, kemudian ada harta tubuh ya kan. Nah, kita coba nanti gali satu persatu ya. Ini udah komplit nih, roh, jiwa, tubuh ya, plus harta hubungan ya, bagaimana network pertemanan kita dan semua yang Tuhan percayakan ya, hubungan-hubungan kita selama ini. Ada keluarga ya, mungkin kalaupun bukan anak tapi bisa orang tua bagi yang masih single ya. Ada keluarga juga dalam Tuhan ya di sini ya. Dan baru terakhir harta benda. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita tuh punya 6 jenis harta yang mungkin kalau tidak punya banyak harta benda, tapi kita kaya dalam 5 harta yang lain, maka kita tuh anak Tuhan yang kaya. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan saya nggak percaya kalau seseorang yang kaya secara harta rohani, harta jiwani, harta tubuhnya sehat, ya, harta hubungannya bagus, namanya baik, keluarganya juga mensupport, mendukung, terus kemudian kita berkekurangan dalam harta benda. Nah, ini sepertinya nggak mungkin terjadi, ya. Karena apa? Karena 5 harta utama ini, ya, dari yang 1, 2, 3, 4, 5, itu yang menjadi pegangan kita. Harta benda itu sebenarnya cuma bonus, ya, katakan bonus ya. Itu pasti menyusul ketika kita kaya dengan 5 yang pertama. Jadi saya mengajak Bapak Ibu hari ini jangan fokus ke harta benda dulu. Ya, kita fokus ke yang 5 dulu. Maka harta benda itu pasti adalah berkat yang menyusul. Makanya banyak orang istilahnya mencari yang salah. Hari ini coba kita mengejar dulu yang namanya kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya ya. Maka harta benda itu akan ditambahkan. Ini ayat yang kita sering baca, tapi hari ini biar kita aplikasikan dalam hidup kita. Karena saya punya harta rohani yang kaya. Jadi yang pertama kita punya Kristus itu adalah kekayaan paling mahal Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kita nggak mau dong menukar uang kita dengan sesuatu yang harganya tidak setara. Betul ya? Jadi kalau saya misalnya punya air mineral ya, kalau saya misalnya ditawari air mineral ini harganya misalnya Rp5.000, ya ini setara karena mungkin saya beli di minimarket terdekat ya segitu harganya. Jadi saya tukar uang saya 5.000 dengan 1 botol air mineral sehingga kalau saya haus, nah saya bisa minum seperti ini. Nah, tapi kalau air mineral yang sama di hotel bintang 5, mungkin kalau habis kita pesan air mineral, pulang-pulang kita ditagih bon. Bonnya bukan 5.000, tapi nolnya tambah 1, 50.000. Ya wajar. Masa hotel bintang 5 kita makan di situ, terus kemudian ditanya, pesan minum apa? Enggak, saya bawa sendiri. Ya gimana ya? Udah nanggung deh, udah pesan makanan di hotel bintang 5, ya air mineral 50.000 itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kalau ada yang menawarkan harganya 5 juta rupiah? Bisa jadi, tahu nggak di mana? Ya lagi kehausan di tengah padang gurun, tiba-tiba mungkin kita lagi kepanasan, haus, nggak ada air, ada asongan lewat. Ya, air mineral, berapa mas? 5 juta. Pertanyaan saya, dibeli nggak? Ya, tetap dibeli. Kenapa? Itu harga yang setara. Karena di tengah padang gurun, nggak ada lagi, ya, nggak ada toko, nggak ada minimarket. Demikian. Jadi kita kalau hari ini ditebus dengan darah yang mahal, berarti, nah, bilang sama diri kita masing-masing, kamu itu berharga loh di mata Tuhan ya. Makanya harta rohani adalah kekayaan yang paling besar, yang hari ini Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal. Ya, ditulis di kitab 1 Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mungkin tadi kurang di harta yang lain, tapi hari ini kita kenal Kristus, kekayaan utama, coba dikejar dulu. Nah, inilah kekayaan yang paling berharga. Nah, bersyukur enggak? Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan cek nanti harta rohani ini kadang-kadang
Kita suka ngomel nggak dengan apa yang mungkin terjadi ya? Bukan cuma rutin beribadah berdoa itu baik, ya merenungkan firman, baca firman baik ya. Tapi kalau istilahnya kita tidak mensyukuri apa yang ada, sepertinya kok kita kurang kaya secara harta rohani. Jadi nanti Bapak Ibu checklist. Jadi kalau memang ini sering ngomel, sering komplain sama Tuhan, kok begini, kok nggak saya kok nggak seperti si Anu dan si itu, benar. Berarti Bapak Ibu harus minta kekayaan dari Tuhan lebih-lebih lagi ya. Kekayaan ini iman maksudnya ya, bukan uang ya, bukan uang. Ya, makanya ini paling penting saya bahas dulu yang pertama. Nah, kalau sudah kaya harta rohani, kita masuk ke harta yang kedua, harta jiwa. Di manusia itu nggak cuma roh, tapi juga ada jiwa. Ini bicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini bicara skill, ilmu, bicara kecakapan kita, pengalaman masa lalu kita, ya. Mungkin juga ada bekal-bekal yang pernah diajarkan oleh orang tua, oleh guru kita. Ya, ini semua hari ini memperlengkapi sebenarnya, sehingga kita kaya secara harta yang nomor 2. Mungkin ada yang bilang, saya ini sekolahan cuma S3, maksudnya SD, SMP, SMA. Tahu nggak Bapak Ibu juga kaya ya, walaupun mungkin belum sarjana S1, tapi ini udah S3, tapi bisa menggali dari yang lain. Bisa belajar tuh tidak terbatas hari ini, apalagi zaman sosmed ya. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar macam-macam webinar seperti hari ini. Jadi sekalipun nih ilmu latar belakang pendidikan formal kita bukan S1, ini kebetulan CV saya ya, tadi udah dibacakan. Saya lulusan teknik sipil ITS, tapi lulus saya masuk ke bank. Nah, begitu saya masuk ke bank, walaupun gelarnya sarjana teknik nih, saya tuh suka belajar. Jadi saya nggak mau istilahnya setengah-setengah. Jadi kalau saya masuk ke bidang yang berbeda keuangan, berarti kesempatan saya belajar ilmu keuangan. Nah, prinsip saya, kalau udah nyebur kolam, saya harus ahli berenang, ya begitu istilahnya. Jadi saya ikutin tadi, ya pelajaran-pelajaran keuangan, saya minta hikmat Tuhan gimana selalu digali, dan akhirnya ada orang-orang yang mendukung, kirimin buku, materi, dan begitu ada ujian, sertifikasi tadi, waduh kayaknya Pak Jono ikutin gelar apa aja, sertifikasi banyak banget. Nah, karena itu apa ya, tekad saya. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Jadi Bapak Ibu hari ini mungkin ada yang dipanggil jadi apa ya di bidang kuliner, ya jangan jadi setengah-setengah. Nah, karena setengah-setengah itu suam-suam itu dimuntahkan kata firman Tuhan ya. Jadi kalau memang jago menjahit, jadilah penjahit yang handal ya. Jangan jadi penjahat yang handal, penjahit boleh ya. Mungkin koki yang handal ya. Saya banker, saya belajar banker betul-betul serius, walaupun itu ilmu baru buat saya. Saya belajar, saya memperlengkapi dengan kursus perpajakan, ya. Saya ambil sertifikasi manajer investasi, gimana ngelola investasi dana. Saya ikutin seminar-seminar, camp bisnis, ya. Itu adalah bekal-bekal yang hari ini istilahnya banyak tersedia dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Seseorang berhenti belajar ketika dia sudah menutup mata, ya. Jangan pernah berhenti belajar, Bapak Ibu. Nah, ini perlu istilahnya perlu diinventarisir. Apa sih sebenarnya yang Tuhan sudah tanam dalam hidup saya? Apa yang saya miliki? Ini yang formal, yang ilmu, tapi ada skill yang di bawah, yang kecakapan, mungkin yang informal dari hobi saya ya. Oh, saya suka traveling. Jadi kalau saya jalan-jalan itu selalu saya menggali daerah ini kekayaannya apa ya, istimewanya apa, mencoba mencari peluang-peluang. Jadi nggak cuma jalan-jalan, foto-foto upload di IG, nggak cukup Bapak Ibu ya. Kesempatan itu selalu muncul dimanapun kita berada. Terus kemudian saya juga belajar sendiri hari ini. Semua bisa dicari di YouTube ya, belajar masak anak saya juga dari YouTube. Saya kaget anak saya nggak pernah les gitar, kok bisa gitar? Belajarnya di YouTube. Nah, jadi hari ini terbuka kesempatan apapun dari hobi, karena mungkin belajar sendiri, mandiri pelatihan, bahkan mungkin apa yang kita pernah ikuti dari kecil. Mungkin ada yang lomba nyanyi, lomba gambar, apa dulu juara di kampung ya, SD juara menari. Jangan main-main loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita inventarisir semua ini, mungkin ada keahlian karena di rumah dari kecil orang tua ngajak bahasa Mandarin, hari ini Mandarin juga dibutuhkan ya. Itu peluang-peluang bisnis, peluang-peluang apa ya, networking itu banyak banget yang bisa digali dari ilmu dan kecakapan. Itu yang disebut dengan harta jiwani. Nanti Bapak Ibu perlu inventarisir. Nah, ini contoh yang punya saya, nanti form kosongnya akan diberikan. Nah, Bapak Ibu perlu tulis. Nah, setelah ditulis, nanti boleh diupload.
ya tentunya uploadnya jangan di TikTok ya. Ada yang namanya upload, namanya kalau akun untuk profesional, untuk bisnis, namanya LinkedIn. Nah, itu menjual dirinya di situ ya. Atau paling nggak ya di akun-akun yang sosial media untuk bisnis yang lain. Nah, inilah yang perlu kita inventarisir harta jiwa nih, harta yang kedua. Nah, harta yang ketiga adalah harta tubuh. Nah, Tuhan memberikan kita komplit ya, roh, jiwa, dan tubuh. Syukur nggak kalau tubuh kita lengkap jarinya ya, tangan kita lengkap, badan masih sehat ya. Karena ada orang yang mungkin dia ahli, istilahnya pandai sekali, bahkan dia mungkin juara ini, juara itu, tapi tubuhnya tidak mendukung. Ada yang kesehatannya kurang baik. Saya baru ketemu tadi dengan seseorang, kemudian saya tanya, siapa ini? Oh, dia orang yang paling kaya, dia punya bisnis ini sudah puluhan tahun, dan seterusnya ya. Tapi tahu nggak, ya anak satu-satunya waktu itu karena kedua orang tuanya kurang sehat, akhirnya anaknya juga lahir kurang baik, dan waktu usia 10 tahun dia kehilangan anak satu-satunya dan dia sulit untuk punya anak lagi. Waduh, kita mensyukuri bahwa Tuhan tuh berikan kita kesehatan, mungkin anak-anak yang lucu, anak-anak yang sehat ya. Kita bisa mensyukuri nggak? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Tentunya sekaligus menjaga karena tubuh kita bait Allah, jangan sampai dirusak ya. Masukkan racun, makanan yang sembarangan ya. Sehingga ketika dites kesehatan selalu rapotnya merah, gulanya tinggi, kolesterol tinggi. Tanggung jawabnya ada itu nanti sama Tuhan loh, Bapak Ibu ya. Karena manusia itu dikarunia usia, kata firman 70 kalau kuat 80. Nah, kalau kita berpulang lebih cepat gara-gara tidak merawat tubuh dengan baik, nanti harus tanggung jawab tuh. Ya, tubuh ini cuma dipinjemin, nanti harus kembali ke tanah. Waktu pulang ditanya, kenapa kamu kok sudah cepat-cepat pulang? Seperti itu. Karena rumah yang dipinjemin, tubuh yang bait Allah ini nggak dirawat dengan baik. Makanya harta ketiga juga penting. Kalau nggak dirawat, ini bocor. Ya, tahu nggak Bapak Ibu ya? Kalau ini harta tidak positif, nilainya harta tubuh ini nanti habisnya ke dokter, ke rumah sakit, ya kan? Ini ada hubungannya dengan uang juga, Bapak Ibu. Jadi penting ya menjaga harta yang ketiga ini. Nah, harta yang keempat adalah harta hubungan. Saya berikan contoh di sini, Bapak Ibu mulai inventarisir, nanti formnya saya berikan seperti ini, Bapak Ibu coba isi. Ya, ini untuk melihat, apalagi zaman sosmed seperti ini, kita masih terkoneksi nggak? Ya, tentunya terkoneksi bukan cuma di grup WA aja, artinya kita paling nggak tahu lebih dalam orang-orang tertentu dalam hidup kita, dan mereka itu yang ya istilahnya punya hubungan baik dan kita dikenal baik ya, bahkan kita punya nama baik. Nah, karena Tuhan bisa memberkati lewat orang-orang ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi perlu diinventarisir mulai dari teman sekolah, terserah mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah ya bisa diinventarisir. Teman kerja dulu mungkin pernah kerja di mana ya. Ya, ini saya coba inventarisir hari ini dia jadi pengusaha, padahal dulu atasan saya ya. Teman dekat, bisa teman sosial, keagamaan juga ya, teman gereja ya. Nah, ini bisa diinventarisir orang ini ada di mana sih? Kita punya nomor kontaknya enggak ya? Nah, kita istilahnya tahu nggak orang-orang ini berhasilnya di mana ya? Terus kemudian keluarga yang mungkin sering masih kontak, hubungan kita masih baik ya. Terus kemudian kontak bisnis, mungkin hari ini rekan-rekan yang sering kita bekerja sama, bahkan sosial media yang kita tergabung karena hari ini kita terkoneksi ke Facebook, ke LinkedIn, IG, WA Group, Telegram, apapun ya. Jadi ini perlu di-maintain atau perlu dijaga Bapak Ibu. Nah, bahkan kalau perlu, kalau orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, terus kemudian atau kita melihat mereka itu orang-orang yang berhasil ya, ini bisa dicontoh jadi mentor atau kemudian jadi panutan kita ya. Seperti itu, kita bisa tanya. Mungkin telepon ya. Nah, contohnya misalnya rekan kerja. Dulu saya sama kerja dengan saya Pak Andreas ini di bank ya. Terus kemudian hari ini dia punya perusahaan sendiri. Kemudian dia bisa ini bahkan rencana untuk go public nanti di bulan Desember. Nah, saya bisa kontak dia, kebetulan background saya di sekuritas, saya bisa apa yang bisa saya bantu? Nah, itu nomor satu ya, menawarkan apa yang bisa dibantu. Kalau misalnya, oh enggak, saya udah ada semua, ya enggak apa-apa. Ya, kita bisa kontak, Pak, ceritanya gimana ya? Dari profesional, Bapak bisa jadi punya bisnis gula dan berhasil sebentar lagi go public. Apa kunci suksesnya? Nah, kita bisa belajar dari orang-orang yang berhasil ini. Mungkin dia bilang,
wah kuncinya rajin. Ada yang bilang waktu jadi barista kopi, jam 4 pagi saya udah di belakang mesin kopi. Nah, banyak hal yang kita bisa belajar ya dari orang-orang yang mungkin berpengaruh tadi dalam hidup kita dan kita masih bisa koneksi dengan mereka. Nah, kita bisa menggali, nah ini bukan cuma gali network terus kita jualan apa ke dia, enggak ya, tapi kita bisa menggali banyak hal ya, banyak hal pengalaman dia, mungkin nggak persis dia jualan gula, saya jualan kue, atau saya jualan baju, tapi spirit, ya, kemudian semangatnya. Nah, ini hal-hal yang mendukung, ya. Network ini penting, Bapak Ibu. Nah, yang kelima, harta keluarga. Mulai dari keluarga inti nih, pasangan, anak istri, ya, orang tua, sampai ke keluarga yang paling besar, mungkin om, tante, kakek, nenek, apalagi ya, ponakan. Coba mereka harus tahu ya istilahnya supaya mereka bisa mendukung kita. Jangan kita diam-diam. Nah, ya, kalau misalnya saya kerja di mana atau saya berbisnis apa, nggak harus jualan sama mereka. Enggak. Kadang-kadang saya mengalami ya, justru menjual sesuatu ke keluarga susah ya seperti itu. Tapi paling nggak mereka tahu supaya apa? Mereka mensupport kita. Oh, ngerti. Kalau nanti ada berita tentang keuangan, karena Juhono ini bidangnya keuangan, dia kasih buku ke saya, kasih forward ke saya, ada berita apa, ya seperti itu. Ya, bahkan kalau mungkin ada kegagalan masa lalu, karena kita karir kan nggak selalu mulus ya, seperti itu. Nah, bisa nggak sih ya kita kadang-kadang itu orang lain tuh memaafkan kita, orang lain paham kita, bahkan dorong, ayo maju, cayo, cayo, gitu ya. Kamu pasti bisa ya. Kita sendiri yang merasa, aduh masa iya. Banyak orang loh, itu nggak bisa move on karena dia tidak bisa menerima diri sendiri. Berbahaya sekali ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini inventarisir juga, ya kita cukup kaya nggak dengan harta keluarga? Kan udah didukung, tapi kita balik ke diri sendiri. Perubahan dari diri saya. Lingkungan kita ini hanya apa ya, supporting system atau sesuatu yang mendukung kita. Nah, memang kalau ada yang mendukungnya negatif, mengurangin semangat, bahkan membagi perhatian, bahkan memecah ya, Bapak Ibu harus memilih ya, keluarga, teman, perlu lah ya. Carilah keluarga yang memberi nilai tambah, nilai kali ya, jangan nilai kurang dan nilai bagi. Ini 4 operasi matematika kalau kita kenal di SD ya. Jadi Bapak Ibu, ya kita harus punya lingkungan supporting system yang betul-betul membuat kita maju ke depan. Nah, terakhir baliknya ke kita lagi memang. Mereka mendukung, nah kita actionnya gimana? Saya malas-malasan, saya bangunnya siang, ya kalau memang kita merasa, aduh saya ini susah di mana sih? Saya boros, saya susah, istilahnya kepingin ganti gadget terus, susah ngontrol diri. Ya kalau belanja sukanya mau ini dan itu. Kata Doraemon, apa aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu banyak sekali. Itu perlu komunitas, perlu keluarga yang ngingetin kita, Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa terbuka, akhirnya mereka mendukung. Saya pernah punya teman yang selalu istilahnya tergoda kalau ada gadget baru. Akhirnya dia terbuka, dia bilang gini, Jo, tolong ya, kalau saya ganti gadget nih, ditanya dong, ya, yang lama sudah hilang atau dikasih temen, ya toh, atau rusak nyemplung ke air ya, kenapa ganti yang baru? Nah, begitu ada teman yang minta ditolong seperti ini, terbuka ke kita. Sebagai teman yang baik, kalau dia ganti gadget, berani negur nggak? Berani. Kenapa? Ya karena dia udah terbuka. Nah, sama ya. Kalau saya kurang di mana, kita terbuka. Nah, orang-orang dekat kita ini yang bisa mendukung kita, supporting system ini. Kalau mereka nggak pernah membuka diri, artinya nggak pernah bilang, tolong saya ditegur ya. Emang kita berani negur? Kalau begitu ditegur, gadget lu baru lagi. Ya, emang gue duit gua. Kenapa emang? Gua minta duit lu. Lah repot juga kan ya. Dan orang ini nggak pernah berubah. Nggak pernah bisa nabung, nggak pernah investasi. Kenapa? Ya karena mereka istilahnya merasa bisa, nggak mau belajar, kedua didukung nggak mau. Nah orang begini tinggalin aja ya. Kita cari orang-orang yang mau mendukung atau kita mau didukung. Nah terbuka, disiplin ya. Udah nyatet belum di komunitas kita di mentoring keuangan? Kenapa kok kita minta feedback tiap bulan ya? Rumah Kristusnya gimana? Termasuk kita akan lihat, oh ini yang harus diperbaiki. Ya, anggaran kamu makan di luar seminggu misalnya sekali. Nah, ini kenapa 3 kali? Nah, harus dijawab kan, ada accountability. Karena mereka udah belajar terbuka. Sehingga mereka akhirnya, oh, tahu bocornya soal makan. Kita ini sukanya makan soalnya. Atau bocornya yang lain.
Ya, begitu ya. Saya suka nunda-nunda ya. Saya orangnya lambat. Nah, makanya sering ada post, istilahnya di-push, ayo maju dan seterusnya. Mana ditagih itu ya. Ini mendukung sekali supaya kaya secara harta keluarga. Nggak harus kita minta dukungan. Minta dukungan tolong dibeli barang saya, tolong ditransfer, enggak ya Bapak Ibu ya. Dukungan yang lain ini justru lebih penting, yang namanya support moral, jauh lebih penting daripada support material ya. Oke, dan terakhir tadi saya bilang kalau semua harta ini kita diperkaya, saya nggak percaya secara harta benda nggak ada berkatnya. Ya, memang harta benda juga harus dihitung ya. Kita harus mencoba menghitung. Cara ngitungnya gampang. Ya, kita membuat neraca seperti ini. Neraca itu timbangan ya Bapak Ibu. Dulu saya dari teknik sipil masuk ke perbankan nggak pernah tahu, tapi waktu saya diberitahu timbangan, tahu gambar timbangan ya. Timbangan itu kan ada sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Terus itu ada tangkainya ya. Nah, ini harus seimbang. Nah, sebelah kiri A ini tempatkan harta kita, B hutang kita. Nah, selisihnya itu adalah namanya KB, kekayaan bersih kita. Jadi Bapak Ibu setahun sekali perlu cek neraca kita, jangan sampai neraca kita nggak seimbang ya, sehingga misalnya 2022 nanti. Nah, kalau ngecek ini nanti di awal tahun 2023 ya. Kalau sekarang mau ngecek yang kemarin baru berlalu. Apa yang Tuhan percayakan ke saya? Oh, saya ada tabungan misalnya, yang dituliskan adalah nilainya misalnya 10 juta rupiah. Kemudian deposito ada 100 juta, ada logam mulia. Ini harga pasar ya. Artinya kalau emas ini dibawa ke pasar, pulang ke toko itu dapat duitnya berapa, itu harga pasar ya. Mungkin ada yang sudah investasi belajar saham, ada yang punya asuransi nilai tunainya. Ini nilai tunai bukan uang pertanggungan ya. Kalau meninggal keluar tuh belum jadi harta ya, tapi nilai tunai ini adalah saldo ya. Kemudian ada properti, mungkin dulu beli murah. Satu-satunya mungkin yang dulu beli mahal, sekarang harganya turun karena bekas, namanya kendaraan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dijumlahkan. Jadi kita bisa mensyukuri, oh selama saya kerja, ini hasilnya 1.450.000.000, ini dalam jutaan ya. Itu adalah hasil kerja mulai saya 25 tahun, hari ini 40 tahun. Nah, saya kira-kira ini loh ada hasil karya, hasil kerja nggak habis. Karena sering kita tuh merasa kayak ini kerja kemana ya? Kayaknya lewat semuanya begitu. Nah, karena nggak pernah diukur. Nah, neraca ini perlu untuk mengukur harta benda tadi. Kalau kurang gimana? Nah, kita kejar bukan harta bendanya, kejar 5 yang pertama. Ya, karena seseorang yang kaya dengan 5 pertama, harta benda ini akan ngalir. Jadi kalau tadi boros ya, tentunya nggak ada tabungan kan tadi kan. Kejar tadi lewat teman-teman ya, Pak ingetin dong kalau saya belanja ini itu ganti baju terus atau ke mall terus, tolong digandeng saya, mungkin istri yang susah ya. Makanya banyak suami-suami katanya sayang istri di mall digandeng supaya sebenarnya supaya nggak belanja kemana-mana, supaya belanjanya nanti emas, belanjanya saham, deposito gitu ya, supaya hartanya bertambah. Nah, sekalian bikin ini, sebenarnya kita juga mempersiapkan laporan pajak dengan baik. Tahu nggak, kemarin ada PPS sampai Juni, kemarin 30 Juni, itu sebenarnya mengungkapkan harta. Ya, program pengungkapan sukarela itu sebenarnya pajak juga akan memantau apa yang dimiliki kita. Nah, seperti itu ya. Dan pajak bedanya adalah harganya bukan pasar, harga beli perolehan. Tapi nama barangnya harus sama. Orang pajak tahu loh. Jadi sekaligus kalau kita benar secara istilahnya pertanggungjawaban kepada Tuhan, uang kita kemana, terus kemudian kita juga tahu pengeluaran kita ya, terus kita bisa menginventarisir ini loh hasil karya atau hasil kerja saya, bisa mensyukuri hasil kerja plus pertanggungjawaban ke negara juga ada. Ya ini laporan pajaknya juga barangnya sama. Yang membedakan memang kalau di pajak emasnya dulu belinya misalnya per gram masih 200.000, ibu-ibu suka ngumpulin emas ya, sudah naik 900.000. Nah, kalau di sini harga pasar 90 juta kalau masih 100 gram kan. Tapi kalau ke pajak 200.000 dulu beli, ya dilaporkannya tetap 20 juta ya. Itu dipajak begitu. Tapi barangnya sama, emas 100 gram. Ini yang perlu kita istilahnya accountability atau pertanggungjawaban kita secara pribadi ke Tuhan ya, juga ke negara harus sama.
Nah, sebelah kanan utang sama nih ya. Secara kekayaan bersih, nanti kita harus tulis semua utang kartu kredit, utang KPR, pinjol, utang temen ya. Jadi uang yang 1450 harta lah, bukan uang tunai ya. Harta, jadi bentuknya macam-macam tadi, dipotong dulu dengan utangnya. Jangan seneng kalau punya harta, ingat loh ada utang ya kalau masih ada utang. Nah, selisihnya yang disebut kekayaan bersih, KB itu adalah A yang sebelah kiri hijau, dipotong B, ketemunya misalnya 750 juta rupiah. Nah, inilah kekayaan bersih yang kita syukuri Tuhan, aku kerja sekian lama, nggak sia-sia ya. Mungkin ini mirip kalau ibu saya dulu bilang begini, nanti kalau kamu punya gaji ya Ju, ya hemat-hemat. Jadi ada hasilnya, 5 tahun kerja ditanya, kamu hasilnya apa? Oh, saya punya deposito sekarang ya. Saya bisa beli motor sendiri. Nah, itulah ya, sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena Tuhan mau waktu kita dipercaya talenta, ingat ya, hamba yang dipercaya ada 1, 2, dan 5 talenta. Lama sesudah itu, tuannya datang, dia minta pertanggungjawaban. Kira-kira Tuhan kita juga minta nggak? Sama. Ya, satu hari kalau kita jadi hamba yang bertanggung jawab, kita akan mendapat upah bukan cuma di bumi aja. Ya di bumi tentunya ya kita hidupnya nggak susah kalau bisa ngatur uang dengan baik. Pensiunnya sejahtera, ya itu otomatis. Tapi kalau kita minus, berarti minus A dikurangi B minus kan ya. Artinya banyakkan utangnya. Nah, memang nanti ikutlah mentoring keuangan. Nanti Ibu Natalia udah belajar tuh gimana sih ngeluarin dari jerat utang. Karena kalau gede yang merah, ya namanya tekor minus, nggak sanggup. Nah, nanti ada langkah-langkahnya supaya kita ngalamin terobosan. One day, satu hari kita bisa ada di kondisi yang positif ya. Jadi kalau A dikurang B harus ada sisanya. Nah, seperti itulah kira-kira rumus dari 6 harta ini yang harus kita gali ya. Tapi yang terakhir harta benda ini sekali lagi bukan fokus yang utama. Fokus utama adalah perkaya diri kita dengan 5 harta yang pertama tadi. Masih ingat harta rohani, jiwani ya, tubuh, apalagi hubungan, yes, keluarga. Nah, 5 ini yang dikejar. Karena di mana titik di mana kita kekayaan secara 5 ini rendah, di situ pasti bocor dan harta benda pasti habis. Tadi saya bilang kalau harta kesehatan kita nggak bagus, harta tubuh bocornya ke dokter, ke rumah sakit. Harta pertemanan nggak bagus, berantem, bocornya ke lawyer. Ya kan? Harta keluarga nggak bagus, mungkin anak narkoba, hubungan nggak bagus, kita nggak perhatikan, kita kejar harta benda, kerja, cari duit, hilang anak-anak buat apa? Ya kan? Mungkin sama suami, sama pasangan, sama istri, istilahnya nggak bagus hubungannya, cek dan cok, sampai ada perceraian, terus kemudian terjadilah gono gini, ya habis lagi. Belum kalau sengketa tambah lawyer lagi, habis Bapak Ibu. Ya, makanya jangan kejar harta benda. Kalau 5 yang pertama ini nilainya tinggi, harta benda ini pasti menyusul. Memang harus belajar bagaimana caranya ya, mengaturnya. Itu udah belajar sesi 7 kesalahan jangan diulangin ya. Kemudian bagaimana melipat ganda atau memultiplikasikan ya. Kita belajar berinvestasi. Waduh, mungkin kita perdalam lagi, harus belajar, jangan ikutan orang, jangan percaya investasi sembarangan yang bodong ya. Harus waspada karena begitu bodong hilang. Misalnya saya ikutan ini investasi emas dulu ada loh ya. Namanya investasi emas GTI Syariah. Waduh, dapat hasilnya sekian. Emasnya hilang. Lah, kalau emasnya hilang ya jangan tulis 90 juta. Udah hilang nggak balik. Istilahnya udah bodong begitu. Deposito, banknya ditutup. Nggak dijamin sama LPS. Nggak belajar. Ya nilainya 100 juta tinggal biliat. Demonstrasi kemarin di kantor banknya. Ya, itu ada lah kan Bank Senturi yang itu ditutup. Jadi pasti belajar. Jadi harta ini bisa hilang juga kalau nggak belajar bagaimana berinvestasi yang benar ya. Ini 6 harta yang harus kita kenal. Ini bagian pertama. Nah, silakan chat kalau ada pertanyaan. Sekarang saya masuk bagian kedua ya. Jadi kalau setelah kita menyadari apa yang Tuhan sudah percayakan, nah sekarang kita mulai masuk bagaimana mengembangkan. Karena kalau hari ini mungkin keluarga-keluarga 2 itu, nih nomor 2 ya, income-nya 6 juta, ini income kita. Sementara ngatur keuangannya terpaksa biayanya lebih tinggi, ini namanya besar pasak daripada tiang, yang muncul adalah minus 2 juta rupiah tiap bulan. Ini pasti muncul utang kartu kredit, pinjol, dan seterusnya. Kalau di neraca pasti minus. Ya, KB-nya nggak ada nih. Dulu orang tua saya juga sama, ya. KB-nya keluarga besar.
Karena bukan 2 anak cukup, nggak, 6 anak. Karena zaman dulu orang nggak belajar. Zaman dulu orang cuma berpikir banyak anak, banyak rezeki. Masa sih dari 6, nanti 2 aja nggak jadi orang, bukan yang 4 jadi kucing ya. Artinya 2 sukses. Mereka bisa mensupport kami waktu tua. Kayaknya hari ini kita nggak punya 6 deh ya. Ada yang punya 6 di sini? Atau pengen didoakan supaya diberkati punya 6 anak? Ya, kayaknya 3 aja udah berat ya, biaya mahal dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada sampai masa depan kita, jangan menggantungkan lagi kepada generasi berikut. Istilahnya generasi sandwich harus berhenti di kita. Makanya hari ini saya juga mengajak, setelah review 6 harta, coba kembangkan. Memang saya sadar menurunkan biaya itu susah. Jadi saya pertahankan biayanya tetap 8. Kenapa nggak dinaikkan aja pendapatannya jadi 10? Karena kalau 10 kurang 8, nah ini sudah plus 2. Nah, inilah yang namanya terobosan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya mengembangkan terobosan-terobosan tadi. Ya, oke. Nah, karena itu pertama ya memang mengatur yang ada, karena cukupkan kata firman Tuhan dirimu dengan gajimu. Simpelnya kalau rumah Kristus itu 12 item ya. Tapi kalau mau langsung didetailkan silahkan ya, karena itu lebih detail makin terinci pos mana saya bocor, makankah, mungkin anakkah, kadang-kadang sering loh ya. Demi anak semuanya baju yang merek. Saya bingung loh kalau teman saya baru punya anak bayi. Ini anak dikasih merek bajunya gini, yang bangga siapa? Bukan anaknya, orang tuanya. Nggak, anaknya nggak ngerti gitu loh. Ngapain begitu? Sampai baju branded buat anak umur 3 bulan dibelikan baju yang bagus, begitu anaknya 6 bulan buang. Emang anak baju ikutan melar begitu jadi besar? Enggak. Nah, baju masih pakai berapa lama ya? Baru 3 bulan pakai. Itu pun cuman mungkin pas keluar aja. Banyak orang salah beli. Nah, kalau pos-posnya Bapak Ibu makin detail, rumah Kristus itu kan cukup detail ya, sampai 12 item, maka tahu persis di mana lubang kita bocor. Sehingga bisa diperbaikin. Tapi kalau garis besar, simpelnya sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini cukup. Ya. 1 berarti 10, itu bicara giving. Ya, misalnya kalau saya income-nya 10 juta, ya saya memberi 10%. Ya, ini kembalikan ke Tuhan, hak Tuhan, pajak ke hak pemerintah, sudah ya. Nah, 1 juta untuk giving. 20% yang kedua untuk saving, insurance, ya, plus investment. Jadi ini ada beberapa step. Nomor 1 saving dulu. Nah, saving ini nggak usah besar-besar ya. Cukup nabung, misalnya kalau biaya hidup. Nah, nanti kalau income-nya 10, biaya berapa tadi? Andai kata seperti tadi keluarga ini biaya 8 gitu ya. Nah, biaya 8, maka cost of living-nya 8. Untuk saving, kita cukup kalikan 8 kali 3 bulan. Cukup sih. Jadi tabungan tuh nggak usah gede-gede Bapak Ibu. Ya, kalau 2 pencari nafkah, ya bempernya boleh, ini 2 income ya, cukup kalikan 3, berarti 8 juta kali 3, saldo tabungan yang perlu dikejar 24 juta rupiah. Nah, kalau ini ada di tabungan, aman. Istilah saya ini kotak P3K. Artinya pertolongan pertama pada keuangan. Jadi kalau HP rusak, ya, rumah bocor, nggak sampai ngutang. Karena orang yang pertama kali berutang gara-gara nggak punya tabungan, yaitu saving. Ya. Nah, paling banyak berapa? Paling banyak kalikan 6 bulan. Cukup. Jadi kalau 8 kali 6 berapa? 48 juta. Jadi kalau biaya hidupnya 8, ya kita harus kontrol tadi kan 10 potong 8 biayanya supaya ada plus 2 kan. Nah, biaya yang 8 tadi kita harus punya saldo tabungan paling enggak kali 3. Kalau tadi 2 pencari nafkah suami istri di 2 ladang yang berbeda, jangan tokonya sama, jaga toko bareng itu namanya ladangnya satu ya. Kalau tutup semua kan tokonya bangkrut dua-duanya di dalam. Tapi kalau satu misalnya istrinya pegawai, suaminya buka toko. Nah, ini 2 pencari nafkah boleh istilahnya cukup 3 bulan. Bempernya agak tipis 24 juta rupiah. Tapi kalau 2 sumbernya nggak ada, cuma 1 pencari nafkah, bempernya rada tebel 6 bulan. Saldo tabungan yang dibutuhkan berapa? 48 juta rupiah. Nah, kalau saldo ini sudah tercapai, maka kita harus melangkah belajar yang namanya proteksi. Ya, harus ada namanya kotak P3K kan tadi, ini tabungan kita ya, untuk berjaga-jaga kalau ada luka-luka kecil. Mirip di rumah kan, ada plester, ada obat merah kalau ada luka kecil. Kalau luka besar gimana? Ya kalau luka besar jangan diplester, misalnya jatuh dari motor ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki diplester semua.
Ya ke rumah sakit lah ya, dibersihin lukanya, diperban begitu. Istilahnya kalau luka besar buanglah ke pihak ketiga, itulah asuransi. Ya, BPJS, kesehatan. Jadi kalau ada luka besar nggak usah ditanggung sendiri. Tapi kalau luka kecil, bocor rumah, handphone rusak, ya bisa beli dari tabungan kita. Nah ini yang step kedua yang harus disiapkan. Berapa banyak? Ya ini seperti yang diajarkan Tuhan waktu Yusuf mendapat hikmat, ya, menghadapi Raja Firaun. Selama 7 tahun kelimpahan Tuanku Raja, kata Yusuf, sisihkan 1/5 dari hasil panen Mesir. Nah, supaya ada persediaan makanan di masa depan. Nah, ini kalau nggak dilakukan, ya kita jadi budak seperti orang Israel waktu itu di tanah Mesir karena tidak praktek apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat dia mau dapat hikmat dan akhirnya jadi raja muda di Mesir. Dan betul, ketika 7 tahun berlalu, ada kelaparan di seluruh dunia, bahkan bukan cuma Mesir. Seluruh dunia tahu di Mesir ada persediaan makanan gara-gara Yusuf. Angkanya persis 1/5. Makanya kita ikutin semua yang kata firman ya. Nah, kalau sudah saving, saldonya cukup, nggak usah gede-gede, tabungan ini kan nggak ada bunganya ya. Terus insurance cukup, nanti kita ada sesi khusus nih kalau mau belajar ya, yang disebut cukup itu seperti apa. Jadi jangan semua asuransi dibeli, Bapak Ibu. Ya, kita juga belum tentu butuh, ya. Yang beli yang sesuai kebutuhan kita. Nah, tentu beda kan, anak muda sama orang tua yang punya anak ya. Ya, itu butuhnya beda-beda ya. Karyawan yang diganti kantor, ada yang harus ganti sendiri kalau biaya kesehatan dia, ya belinya berbeda-beda. Sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran masing-masing. Ya. Nah, kalau itu sudah, berarti kita harus melangkah ke yang berikut, investasi. Nah, itu yang disebut 7 tahun kelimpahan, nanti ada persediaan makanan karena saya belajar berinvestasi. Ini bagian dari 20% yang saving. Nah, kalau punya utang itu 30%, memang ini ukuran bank ya. 1/3 gaji itu batas sehat maksimal untuk nyicil utang. Tapi ya lebih sehat kalau nggak punya utang. Ya. Tapi kalau mau ada utang, dan utang itu juga belajar lagi nih, ada yang aturan mainnya ya. Kalau berbisnis, memulai bisnis tidak boleh utang. Makanya kalau di bank ada yang baru mulai bisnis berutang pasti ditolak. Minimum 3 tahun dulu, biar terbukti dulu ya untuk pengembangan baru boleh. Ya seperti itu. Aturannya beli rumah berarti harus ada DP. 30% baru buat cicilan dari 1/3 gaji. Akhirnya sisanya kalau buat nyicil 3 juta, tinggal yang keempat, 40% buat biaya hidup. Nah, ini seringkali kita komplain ya. Padahal saya butuhnya 8 juta gimana? Nah, berarti gara-gara yang di atas kan ya. Sebenarnya kalau kita istilahnya bisa menghitung saya nggak butuh utang, maka yang di bawah ini bisa buat biaya hidup lebih banyak, 70 juta. Atau kalau enggak saya bisa hidup dengan 4 juta, maka yang loan payment ini bisa buat naik ke atas buat investasi. Nah, ini pilihan. Tapi tugas kita adalah mengatur dengan setia. Nah, lakukan dengan setia. Nah, kalau memang terpaksa kurang, yang diperbesar adalah income kita. Nah, kita belajar sekarang bagaimana memperbesar income ya. Tapi yang jelas kalau memang kondisinya waktu pandemi kemarin ada yang di PHK, income-nya turun, memang kita harus berani turunkan gaya hidup ya. Income tinggal separuh misalnya. Salah satu pasangan di PHK. Giving tetap sama, misalnya 10%. Saving tetap sama ya, cuma separuh 1 juta. Memang kalau nggak mampu nyicil uang, utang-utang kita nggak mampu nyicil ya, tadi neracanya KB-nya minus, ya kita boleh negosiasi. Habis harta saya jual semua aja nggak nutup utang ya, boleh negosiasi. Biaya hidup memang harus dipangkas, biasa 4 turun ke 3,5 dan stop utang baru. Nggak boleh nambah utang baru ya. Jadi income 5 juta memang tetap buat giving 500, ada saving juga karena harus ada tetap yang disisihkan. Karena 1 juta ini menjadi peluru untuk kita mengalahkan raksasa hutang. Jadi nggak bisa nggak. Tetap ada satu yang harus jadi peluru yang disimpan. Nah, tujuannya waktu nanti utangnya dapat keringanan, sudah negosiasi, kita bisa menyelesaikan utang. Nanti kalau udah belajar dari situ, income-nya balik lagi ke 10 juta, mungkin akan berkata, saya nggak berani utang lagi, apalagi utang kartu kredit, pinjol yang mahal ya. Dan gaya hidupnya udah mulai terjaga, karena kita udah terbiasa dengan gaya hidup yang seperti itu. Nah, ini memang jumlah uangnya yang diatur. Karena tidak ada orang yang istilahnya gajinya kecil, kurang uang, akhirnya meninggal dunia, yes, nggak ada. Ya, nggak ada.
Kenapa si Anu meninggal? Soalnya gajinya kecil, nggak ada. Ya. Jadi istilahnya untuk hidup, ya sekecil apapun gajinya itu istilahnya bisa. Tapi untuk gaya hidup segede apapun gajinya tidak cukup. Yang salah di mana? Kata gayanya. Ya, makanya ngatur itu penting, Bapak Ibu. Nah, memang boleh bergaya kalau income-nya sudah lebih besar. Tadi kita udah ingat, You Incorporation bicara kapasitas diri. Ayo sekarang saya mengajak Bapak Ibu perbesar kapasitas kita, karena sesuatu yang kita tinggalkan hari ini ya jangan kalah sama gajah. Gajah itu kalau mati meninggalkan pepatah ya nih, gading itu mahal ya. Harimau mati meninggalkan belang itu sama ya, orang kaya mungkin kulit harimau hiasannya. Nah, manusia mati jangan meninggalkan utang dong ya. Tinggalkan nama baik. Kalau boleh ada warisan, dan warisan itu jangan uang. Jangan utang. Kalau bisa uang. Begitu ya. Ya kalau enggak ya ada asuransi lah yang ditunjuk ya kalau memang kita mati lebih awal dari rencana gitu ya. Paling nggak ada proteksi, saya masih produktif, anak-anak membutuhkan saya, anak-anak nggak terlantar, itu bagian saya, tanggung jawab saya. Nah, itu hal-hal yang kita siapkan. Ada orang yang sangat kaya, bahkan tadi saya cerita nggak punya anak, anak yang meninggal, dan dia berkata, saya ingin mewariskan ke yayasan cancer, karena anak yang meninggal gara-gara cancer. Jadi inilah sesuatu yang saya mau tinggalkan pada saat saya nggak ada. Nah, saya mengajak Bapak Ibu coba memperbesar kapasitas bicara LED ya. Kita harus berdoa seperti yang ditulis di Mazmur ini. Kalau kita hari berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Kalau saya udah melakukan yang benar tadi ya, 5 harta saya melakukan dengan setia ya. Dalam kesesakan Tuhan, harta benda mungkin uang masih nggak cukup, utang banyak ya. Cobalah, bisa nggak mensyukuri, engkau memberi kelegaan, mintalah Tuhan kasihani aku, beri aku kekuatan, beri aku jawaban doa. Ya, inilah yang disebut financial breakthrough. Tentunya Bapak Ibu harus belajar dari lampu yang namanya LED. Hari ini zaman LED ya, udah nggak ada lampu bohlam yang zaman dulu yang wattnya tinggi, makan watt panas ya. Hari ini belajar LED, bicara L itu adalah light, I itu experience, itu D-nya dream. Jadi 6 harta yang tadi kita sudah miliki, Bapak Ibu coba dikemas menjadi lampu LED kita, ya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita lihat. Light bicara mengenali apa yang ada dalam diri Anda. Apa yang jadi hobi, minat. Nah, saya contohkan nama bolu yang orang Medan pasti kenal ini ya. Bahkan banyak oleh-oleh kalau pulang dari Medan selalu bawa ini. Saya mencoba satu hari penasaran waktu pas saya ke Medan, di mana sih? Wah, saya masuk ke jalan itu, satu jalanan jualnya bolu semua. Nah, itulah banyak orang suka ngekor, suka niru-niru. Dan selalu kalau ada yang niru-niru ya, ada loh jualan jualnya soto semua ya, pakai kumis semuanya dan seterusnya di Jakarta ya. Nah, ini bolu. Saya juga bingung. Saya jalan kaki dari ujung ke ujung jual bolu, itu tiap toko keluar ya, marketingnya dipotong-potong bolunya. Mas, Mas dicoba, Mas dicoba, Mas. Saya cuma lihat aja, mereknya kok beda ya. Saya katanya beli merek ini begitu. Nah, betul ternyata di sini nggak ada yang nawarin. Bahkan saya masuk lihat rame banget. Terus kemudian saya nggak ketemu bolunya, jangankan nyoba ya, ketemu bolu nggak, ketemunya gambarin di bawah ini. Mas mau beli yang mana? Nunjuk gambar. Ini keju 1, coklat 1, oke. Terus kemudian ke kasir, bayar sekian ribu. Begitu bayar di kasir, dikasih nomor. Ya kira-kira 20 menit ya. Ya ampun ya. Keluar-keluar udah didusin, udah nggak bisa lagi dibuka, sayang. Udah dikemas tinggal naik pesawat buat oleh-oleh. Ya sudah, nyampe Jakarta baru dimakan ya memang enak ya. Jadi saya mau cari tahu, saya akhirnya menemukan cerita. Siapa yang mendapati minat istilahnya, kok bisa ya ibu yang memproduksi bolu ini menemukan inilah terobosan keuangan dia. Ternyata nggak sengaja. Yang menemukan siapa? Nah, ini kadang-kadang orang lain, Bapak Ibu. Makanya perlu komunitas tadi yang mendukung. Ya. Jadi ceritanya ibu ini nggak pingin anaknya jajan sembarangan, dia bikinkan bekal buat anaknya sekolah. Nah, memang dia bawakin banyakan, pesenin anaknya, bagi ke teman-teman kamu ya. Nah, waktu anaknya bagi-bagi, teman-temannya bilang, ih enak banget, yang bikin siapa, beli di mana? Mama gue yang bikin. Nah, terus teman-temannya viral cerita, mah tadi temanku tuh bawain bolu, aku dicobain ya, aku dikasih, dibagi, dia bawa banyakan, ya
Wah, enak loh, Mah. Coba tanya. Mama itu kalau udah ketemu ya, Bapak Ibu jadi viral ya. Dijual nggak? Boleh pesan nggak? Dan seterusnya ya. Dan kali ini dong ya, wah, boleh nggak? Di mana alamatnya, teleponnya, dan seterusnya. Yang menemukan minat Anda, lampu L-nya, like-nya, hijaunya ini, siapa? Temen anak-anak sekolahnya. Nah, kadang-kadang belum tentu kita loh, Bapak Ibu ya. Jangan-jangan kita nggak tahu loh kekuatan kita di mana, tapi di tiap pagi lagi mandi kita memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Tetangga tinggal lihat. Komplain itu kenapa sih tape rusak diputar? Atau tetangga bilang begini besok, Mas, suara Anda itu nggak kalah loh. Nanti ada lomba Indonesia Got Talent, ya, ada Indonesia Idol, nggak dicoba. Siapa yang menemukan minat? Tetangga yang dengar Anda memuji Tuhan, ya kan? Jangan terus tiap hari ngomel-ngomel. Tetangga menemukan juga ya. Makanya minat ini nggak bisa istilahnya diproduksi kadang-kadang, tapi bisa ditemukan. Kalau Anda nggak bisa menemukan sendiri, tadi karena punya 6 harta, siapa tahu keluarga, ya teman-teman itu bisa menemukan. Cari tahu like Anda yang di mana kekuatan Anda. Teman saya pas pandemi kemarin di Bali, hotel semua sepi, proyeknya berhenti, dia buka buku-buku resep yang lama. Dia suka koleksi. Terus istrinya nyoba-nyoba bikin. Nah, namanya Bali kan tahu sendiri kan ya. Kalau saya suka ke Bali, anak saya belinya apa? Bikul. Wah, babi guling. Nah, dia mencari apa bedanya. Jangan jadi follower ya. Jadilah selalu, kalau follower tadi bolu tuh lihat. Sepanjang jalan bolu. Kenapa? Banyak orang cuma ikut-ikutan, nggak menemukan apa ya potensi diri. Ingat loh, kita ini jadi kepala bukan ekor, Bapak Ibu ya. Nah, dia mencari, jangan sama dong dengan yang lain. Akhirnya dia coba-coba, terus dia pakai bumbu khas Bali, ada namanya gitu ya. Nah, pertama dia bikin, kasih ke teman-teman komunitas lagi, coba. Kurang apa? Nah, tentu teman yang baik harus mau beritahu, Pak, ini lembek, Pak, keras kalau sore, kurang crispy, kurang ini, kurang itu. Mungkin ada juga yang bilang, Pak, kurang banyak, Pak. Nah, ini kurang ajar namanya. Ya. Udah disuruh nyobain, kok kurang banyak. Ya beli begitu. Kadang-kadang kita suka manfaatin teman juga ya. Jangan ya, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Teman yang baik pasti mendukung. Ceritanya sampai akhirnya dia coba-coba, wah enak tenan betul, saya udah nyoba, bisa kirim Jakarta frozen ya, enak sekali. Tahu nggak, waktu pandemi berakhir sekarang hotel udah mulai rame, sekarang bisnisnya bertambah. Dulu cuma satu supplier hotel untuk barang-barang kebutuhan hotel, sekarang tambah satu lagi. Tadinya cuma frozen di rumah bikin, sekarang punya resto. Nanti bulan depan saya pengen ke Bali mampir ke resto dia. Bisnisnya jadi lebih dari satu, Bapak Ibu. Ya, jadi di tengah kesulitan ada peluang. Dan itu kadang-kadang like-nya ditemukan oleh orang lain. Yang kedua, experience. Memang ini bicara pendidikan, tadi harta jiwa nih ya, pengalaman ya. Coba, kita itu pernah juara di mana? Kenapa nggak dicoba ya? Atau mungkin kalau nggak kita, orang tua kita lah punya resep masakan apa ya. Apapun, hari ini kita bisa belajar dan berlatih dari YouTube, nyoba. Nanti cobain, teman-teman juga menilai juga. Wah, walaupun nggak laku, jelek, salah, lampu merah, Bapak Ibu jangan berhenti mencoba ya. Selalu temukan yang terbaik. Dan yang ketiga, biru ini adalah sesuatu yang membuat kita semangat. Dream. Ini LED ya, 3 warna ini bisa jadi cantik sekali. Hari ini kaya warna LED, Bapak Ibu ya. Ini bicara sesuatu yang mendorong kita. Ya, inilah visi yang Tuhan dalam diri kita. Apa yang menjadi tujuan kamu? Saya ingin seluruh Indonesia tahu makanan saya paling enak. Ya, saya ingin memberikan kepada anak-anak, istilahnya ada bisnis yang bisa diwariskan. Jangan kalah sama apa ayam Nyonya Suharti atau soto ayam Pak Sadi ya. Walaupun nanti mungkin nama Ibu Suharti udah nggak ada, kan nama mereknya juga tetap sama ya. Nggak mungkin jadi cucu Suharti kan begitu. Jadi Bapak Ibu, dream ini membuat kita semangat untuk kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kepala. Nah, memang dalam perjalanan kita mungkin pernah mengalami naik dan turun. Ini kayak saya juga, Bapak Ibu. Saya buka aja langsung ya semua ya. Grafik saya naik turun kayak gini, Bapak Ibu. Kalau digambarkan ya, kita lihat nih, nggak semua mulus. Mungkin kalau grafik di atas garis nol ya, di atas rata-rata garis nol, kita bikin mulai tahun di mana kita record lah ya, mungkin pertama kali saya lulus kuliah sampai tahun ini ya. Perjalanan hidup kita seperti apa? Yang namanya manusia pasti naik dan turun. Kalau di atas garis biru, di atas nol berarti sesuatu yang positif. Lulus kuliah senang positif.
Dapat kerja gaji pertama, senang. Itu kerjaan saya di bank tahun 89 ya. Terus saya naik karir, dipanggil ke Jakarta, wah gaji naik, pangkat naik, senang dong. Ada krisis, bank ditutup. Nah, itu jeblok. Ya, bisa jadi dia ada PHK dan seterusnya. Sehingga saya betul-betul waktu nikah balik ke nol lagi. Bapak Ibu, inilah hidup ya. Terus saya istri nyoba-nyoba bikin, waktu itu banyak bisnis yang gagal. Kadang-kadang saya sharing sama istri juga, dia nyoba ini itu, coba jualan ini, jualan itu, banyak trial and error, banyak errornya. Nah, memang satu kali bisnis ini menarik kartu Natal sebelum zaman digital, ya sempat bagus nih, walaupun musiman bagus. Tapi habis juga waktu pertama saya mengajak belajar bisnis pakai motor Cina zaman dulu ya, belum terkenal ya motor matic, tapi sekarang istilahnya kecepatan nih 2002 itu habis betul-betul habis, bahkan saya nggak bisa makan di kantor di kantin. Jadi saya harus bawa bekal dari rumah. Saya mulai membangun, mencari tahu, istri menemukan ternyata dia bidangnya suka di asuransi, dan dia belajar juga dari orang yang berhasil di bidangnya. Ya, saya juga mulai pindah ke sekuritas. Saya mencoba menggali istilahnya semua potensi saya. Akhirnya saya mempelajari sertifikasi lebih luas dari bank. Ya, di sini saya naik terus akhirnya. Sampai suatu hari mimpi istri adalah menjadi top of the table. Itu adalah karir tertinggi dalam bidang asuransi. Nah, saya juga presidir tadi ya. Itu 2019 saya akhirnya ambil pensiun dini. Jadi sekarang saya udah nggak di sekuritas. Waktu saya lebih bebas ya, bisa bantu lebih banyak orang, bisa ngajak orang sharing dan seterusnya. Dan dulu saya punya mimpi untuk punya training center. Hampir saya beli tanah, pengen bangun tempat retret. Ternyata untung nggak saya buru-buru beli ya. Kenapa? Coba zaman sekarang bisa Zoom, ngapain punya tempat ya? Luar biasa kan hal ini ya. Jadi kita nggak perlu keluar duit, Bapak Ibu ya. Saya bisa lebih cepat bahkan berbaginya. Jadi saya melihat perjalanan hidup kita boleh naik dan turun. Nah, perhatikan, yang perlu diperhatikan yang mana? Yang atas, Bapak Ibu. Kita harus berpikir yang positif. Kalau Tuhan pernah ngajak kita untuk kita menikmati berkat Tuhan, hitung berkatnya. Jangan fokus kepada kegagalan. Tinggalkan. Jadi tutup yang bawah untuk kita bisa bangkit. Percayalah, ya, kita akan naik dan bukan turun. Amin ya Bapak Ibu, karena kita kepala dan bukan ekor, itu kata firman. Jadi kalau kita lakukan seperti ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita bisa didukung oleh orang-orang yang menjadi istilahnya panutan, mentor-mentor dalam kehidupan. Bapak Ibu carilah hari ini kunci terobosan hidup manusia itu nggak cuma satu bidang. Ini saya beri contoh ya. Orang-orang yang berperan dalam hidup saya itu banyak. Saya nggak akan lupa. Mulai pertama adalah ibu yang hari ini lagi sakit, tapi saya melihat dialah mentor kehidupan. Waktu ibu saya punya 6 anak, dia nggak punya kekayaan. Ayah saya cuma karyawan sampai pensiun. Tentunya ibu harus berpikir, gimana caranya besarin anak semua sarjana? Gimana juga harus punya tabungan. Ya memang ada hikmat, ada terobosan. Salah satunya caranya gimana? Ya caranya dia menggali, saya sharing ya, gimana potensi saya. Dia ngajak saya istilahnya menjadi guru les waktu itu. Ini saya ceritain ya. Ini mentor kehidupan saya. Kedua, Oma, ya, almarhum. Itu yang membuat saya kenal Tuhan. Karena orang tua saya background-nya bukan Kristen. Nah, waktu saya kenal Tuhan, saya bertobat gara-gara dua hamba Tuhan ini. Almarhum Pak Jeremy Rim dan Pak Daniel Alexander, evangelis yang sampai hari ini masih melayani Tuhan ya. Lewat seorang Bapak Jeremy Rim, saya lahir baru dalam Tuhan, dan lewat Pak Daniel Alexander, saya belajar melayani di Persekutuan Doa SMA Negeri, di mana saya di situ istilahnya sampai hari ini udah saya tinggalkan 30 tahun, dan sekolah itu sampai hari ini ada Persekutuan Doa. Itu legacy bagi saya ya. Saya memulai sesuatu yang istilahnya waktu itu zaman itu belum bisa. Nah, kayaknya di negeri kok ada sih orang Kristen boleh punya persekutuan di sekolah ya. Tapi sejak itu sampai hari ini terjadi dan berkelanjutan. Jadi walaupun hari ini saya nggak kenal siapa ketua persekutuan doanya, tapi inilah orang yang berjasa. Kemudian dalam pemuritan membuat saya bertumbuh ada almarhum Bapak Rob Andreas. Kemudian dalam keluarga, saya berkeluarga, saya hari ini penatua Pak Sumarno, hari ini jadi gembala kami juga di Serpong ya. Ini mentor pernikahan dan parenting waktu anak-anak kami kecil. Nah, di bisnis atau di pekerjaan, ini dosen wali, anak Tuhan juga yang takut akan Tuhan, yang membuat saya masuk ke bank ya. Jadi ini saya ada cerita juga kenapa teknik sipil pindah ke bank. Ini gara-gara Pak Rihanto.
Dan kemudian waktu masuk di bank, saya belajar sesuatu yang baru. Nah, inilah pimpinan saya waktu itu di Surabaya. Ini mentor praktek perbankan Pak Sugiono. Waktu saya pindah ke sekuritas, Pak Charlie adalah mentor saya. Waktu saya pelayanan di marketplace, Pak Julian Fu adalah mentor saya. Bahkan untuk waktu ngajar, dialah yang ngajarin saya public speaking. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini nggak lahir langsung seperti hari ini. Bapak Ibu carilah. Kalau belum punya, minta. Datengin kalau perlu ya. Nah, kalau perlu tadi orang-orang yang sukses, katakan boleh nggak Bapak jadi mentor saya? Di bidang mana? Kita tentu nggak ahli semuanya kan. Kita butuh orang-orang yang mementor kita di bidang kehidupan mana yang saya butuhkan. Setelah itu, satu, Anda dapat gratis, jadilah mentor untuk orang lain. Ya, baru Anda bikin list. Siapa orang-orang yang hidupnya berubah karena kehadiran kita, karena pengaruh kita. Kita berubah, mungkin keluarga, mungkin teman, ya. Anda harus jadi mentor-mentor untuk orang selanjutnya. Nah, inilah harta Anda di surga ya. Tadi saya sharing tadi siang di gathering kopi darat di tempatnya Bu Natali sama Pak Budi. Saya bilang, saya tahu akhirnya yang namanya menyimpan harta di surga adalah kalau banyak orang berubah karena mereka melihat keteladanan, bukan cuma pengajaran Bapak Ibu ya. Mereka berubah hidupnya karena saya. Itu bicara soal mentor. Nah, kalau hari ini Anda masih ada sebelah kiri, cari dulu. Tapi fokusnya Anda bisa tetap bertumbuh dan jadi berkat. Nah, ini baru saya bicara, baru ngomong keuangannya sekarang ya. Kalau bisa 4, kenapa cuma 1? Ini bicara 4 kuadran. Nah, kalau kita bicara 4 kuadran dalam bidang bisnis, mungkin ada hari ini yang employee, ada saya ini masih employee loh. Ya, selama 28 tahun kerja, baru sekarang saya istilahnya pensiun dini, sama teman-teman bikin istilahnya konsultan bisnis, tapi saya udah bebas waktu saya nggak ngejar uang ya. Jadi saya juga self-employed, saya juga belajar investasi, jadi saya udah punya dana pensiun yang tinggal saya kelola ya. Dan bisnis ini saya bagi-bagi legacy. Jadi teman-teman yang saya ajak, mereka akan jadi partner, akan jadi pemilik dari perusahaan ini bareng-bareng. Jadi itulah saya bilang kalau hari ini kita mau kembangkan sebagai employee, mungkin hari ini ada Bapak Ibu masih employee, jadi Bapak Ibu harus fokus akunnya, LinkedIn-nya diperbaiki, CV kita ya, bergabunglah dengan komunitas bisnis, komunitas orang-orang pekerja. Coba jangan terpaku dengan background saya teknik sipil. Coba jangan terpaku, coba cari terobosan yang lain, berani belajar hal yang baru, berani keluar dari zona nyaman. Ini kan kelemahannya employee. Waktu nganggur kita, jangan biarkan sia-sia, hobi kita coba digali, masuk ke nanti kuadran yang kedua. Nah, ini contoh CV yang saya buat di LinkedIn. Bapak Ibu bisa tulis apa CV-nya, ya, saya pengalaman kerja apa, skill-nya apa. Ini bisa di-endorse sama teman-teman. Oh, Pak Jono ngerti investasi, bisnis strategi. Suatu hari kalau seorang karyawan ingin pindah kerja, akan sekarang secara digital. Profil saya dilihat siapa, ada 4 yang cocok. Nah, saya bisa melamar baru, mungkin interview begitu, ya. Nah, memang selama saya berkarir pun ya pindah bank beberapa kali, kalau sekuritas cuma 1. Nah, kadang-kadang Tuhan membawa kita punya terobosan gara-gara begitu. Selama kita fokus, terus kemudian kita mengembangkan diri, ya Tuhan memberkati, Bapak Ibu ya. Jadi seorang employee bukannya terus mulai masuk sampai lulus, misalnya pensiun di satu pekerjaan, yang itu disebut setia. Bukan. Setia kalau kita berkarir sebagai profesional, itu kepada profesi, bukan kepada institusi, Bapak Ibu. Tapi profesi sebagai banker, Bapak Ibu harus jadi banker yang profesional. Ya, tidak bisa dibeli dalam tanda petik ya. Komitmennya tinggi, belajar mengembangkan diri, dan setelah 3 tahun 4 tahun saya cek harga saya di pasar. Ya, seperti ini, ada yang nawarin saya interview, ya tawarin aja. Saya gaji sekian, sekarang saya minta bisa nggak 50% lebih tinggi. Nah, ini kesempatan Tuhan memberkati kita kan. Kalau saya ditolak nggak bisa, berarti ilmu saya kurang. Saya harus tambah dulu skill saya ya. Saya harus ambil sertifikasi dulu, perlengkapi diri lagi supaya lebih banyak pengalamannya. Nanti cari lagi harga pasar saya berapa. Nah, saya ngalamin berkali-kali seperti ini. Nah, disitulah kesempatan Tuhan memberkati kita. Habis kalau nggak employee dari mana? Ya, seperti itu. Nah, suatu hari saya dapat lamaran kerja diterima, dapat surat penawaran waktu saya masih di bank. Saya tunjukin ke atasan saya, Pak, saya dapat penawaran, Pak. Menurut Bapak kira-kira ini diambil atau enggak, Pak? Ini saya tunjukin ya amplopnya ini. Dia baca, dia buka. Simpan langsung ke laci dia. Udah, simpan aja yuk. Udah, mulai bulan depan gajimu sama dengan itu.
kamu dapat mobil, saya ganti mobil yang baru. Waduh ya, saya nggak minta. Puji Tuhan, haleluya, ya kan begitu kan? Nah, memang 3 tahun kemudian saya coba lagi ada penawaran baru. Saya tunjukin lagi ke atasan saya yang sama, Pak, sekarang ada penawaran lagi, Pak. Kemarin kayak saya nggak keluar kan, Bapak ganti semua, gaji dinaikin semua, saya nggak keluar, ngapain keluar kan begitu kan? Kali ini penawaran dia baca. Wah, kali ini dia balikin. Wah, selamat nih, bagus penawarannya. Dia kasih tangan saya. Sukses you ya, di tempat yang baru ya. Kita kerja sama terus. Nah, hubungan tetap baik. Ya, jangan bikin musuh. Kalau keluar dipindahin semua nasabahnya, kalau keluar dibawa semua teman-teman. Jangan, Bapak Ibu ya. Jaga hubungan baik. Ingat, harta hubungan tetap perlu dijaga ya. Jadi nama kita tetap baik, hubungan baik. Jangan bikin orang lain marah lah. Jangan bikin ex-bos marah juga begitu ya. Nah, ini penting, penting sekali. Berarti karir saya naik, nah kita setara. Dari masa atasan saya jadi businessman, ya saya senang juga gitu ya. Inilah bagi employee. Kalau ada, ya itu sharing saya ya. Nah, self-employed tadi kembangkan yang ada di rumah mungkin. Kalau Bapak Ibu punya waktu kosong, ini adalah bidang-bidang yang hijau ini bidangnya baru ya. Mungkin jadi agen asuransi, agen properti. Ya, agen properti mungkin sudah zaman dulu ada. Yang hijau ini miliarder baru. Karena dibutuhkan hari-hari ini cukup tinggi demand-nya. Dan kalau Bapak Ibu menolong orang lain, jadi agen asuransi itu kan sebenarnya merencanakan keuangan buat orang lain. Itu sambil nyelamin, kita diberkati juga. Ada tambahan income, ya kan? Kita bisa mengajar orang lain, merencanakan keuangan orang lain. Kalau Anda di bidangnya, misalnya HRD, dulu melatih tenaga kerja. Kenapa nggak ngelatih orang yang jobless? Kalau mereka punya skill, kita kirim ke penyalur tenaga kerja, kerjasama, itu dihitungnya per kepala. Makanya headhunter disebut head, karena ngitungnya per head, per kepala. Kalau misalnya ngirim ke kota besar di Jakarta, ya asisten rumah tangga itu langka. Gajinya mungkin udah 3 juta. Per kepala, komisinya asisten rumah tangga, penyalurnya 3 juta, Bapak Ibu ya. Begitu asisten rumah tangganya kita latih handle bayi bisa, namanya babysitter. Handle orang tua bisa, namanya home care. Gaji 5 juta. Ya, komisinya ikut tinggi 5 juta. Bisa di training menjadi tenaga kerja internasional, kirim ke luar negeri. Wah, ada penyalur devisa buat negara, ya, bikin orang jobless punya pekerjaan tapi latih skill-nya. Sambil nyelam orang lain berbahagia, punya income, kita juga berbagi kan buat dia kan? Kita juga berbahagia karena saya dibayar per kepala. Makanya nggak heran kan penyalur tenaga kerja teman saya di Jogja miliarder hari ini. Dia supply ke Malaysia, kemana dicari. Ya, kapal pesiar nyari ke dia. Kalau hari ini zaman IT, kemudian bidang kita IT, kenapa hari ini nggak banyak orang butuh? Banyak. Buka aja ya, bantuin bikin website, bantuin bikin digital marketing. Nah, kalau suka tampil di YouTube, bisa masak, bisa apa, difilmkan ya, berbagi resep. Oh, kalau followernya banyak, saya pernah ngitung nih teman saya, udah 69 resep, followernya puluhan ribu. Saya bisa tahu, wah ini income dia sekian belas juta per bulan, dibayar oleh YouTube. Kalau nggak mau tampil penyedia konten, bikin penyedia konten itu dibutuhkan juga hari ini. Jadi orang-orang yang ngetop, yang tampil, kelihatan ya, mungkin wah YouTube-nya banyak, itu di belakang layarnya yang mikirin idenya ya, penyedia konten itu buat siaran TV sekarang udah nggak terlalu rame, ke YouTube seperti itu ya. Nah ini jangan main-main, kalau kita punya skill ini bisa dikembangkan. Nah kalau enggak ya galilah keluarga kita. Tadi saya mau ceritakan ibu saya waktu nggak punya income, suatu hari dia ngambil rapot, dia coba gali employee saya di mana, anak SMA, bulan Desember dia ngambil rapot, dia puji saya dulu. Wah rapotmu rankingnya bagus kata gurunya. Cuman tadi waktu ibu-ibu nunggu, ada teman kamu tuh adiknya kelas 6 SD, itu terancam nggak naik kelas, nggak lulus. Nah itu nggak rapot bulan Desember, SMA kan masih diambil orang tua. Ya teman saya ini habis ngambil rapot adiknya, mamahnya ngambil rapot teman saya ya waktu SMA. Nah dia lagi nyari guru les. Terus ibu saya nawarin saya, kamu nggak ngelesin anak SD? Jadi saya istilahnya suruh bantu anak SD, nanti kamu dapat uang jajan, ayo aja kan. Ceritanya anak SD ini, saya les sama saya, lulus. SMP masih les. Nah, waktu SMP rankingnya naik. Giliran bulan Desember ngambil rapot, namanya orang tua ngambil, ibu-ibu kalau kumpul, lagi-lagi zaman sosmed belum ada, zaman viral waktu itu, kalau ibu-ibu MLM, marketing lewat mulut ya.
Wah, langsung rame itu ya. Tadi sebelum ke sini ngambil kakaknya yang SMA nih, yang ingat nggak yang tahun lalu saya bilang anak saya SD bisa terancam nggak lulus. Rankingnya bagus loh di SMP kelas 1. Itu gara-gara sama Ibu Yulia tuh anaknya Mas Juwono ngelesin. Wah, langsung mamanya ditanyain, oh anaknya ngelesin ya? Boleh dong adiknya si Andre, adiknya si ini. Waktu saya kuliah di ITS, murid saya 20. Kalau murid saya 20, Bapak Ibu saya pegang duit. Pertama, saya nggak minta jajan. Kedua, saya bayarin uang kuliah saya sendiri. Di situ ibu saya punya KB. Baru beli emas, beli deposito. Itu caranya. Jangan main-main sama self-employed. Ini harta karun keluarga yang bisa digali. Teman saya, istrinya, anak-anak udah mulai gede, dia bilang gini, mah, kenapa nggak garasi rumah dibersihin? Mama hari ini bikin makan pecelnya nih bumbunya enak tenan, ini orang Jawa ya, enak teman. Coba aja mah bikin ya, nanti papa pasarin di kantor deh. Wah, zaman dulu, ini sebelum dia pensiun 7 tahun belum pensiun, dia kontraktor, saya masuk bank dia kontraktor. Kemudian viral dan waktu dia pensiun dia gedein jadi resto, masuk ruko digedein, buka cabang terus 10 tahun, cabangnya ada 5. Nah, sebelum saya pensiun kemarin masuk di Sekuritas, saya bantu dia untuk nyari investor masuk, dan dia bilang saya juga pengen pensiun juga, udah capek lah ya tiap 10 tahun ini tiap hari bangun pagi, namanya bisnis kuliner kan gitu ya. Udah saya mau nikmatin hidup, jual aja. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu nggak ada istilahnya yang mulai dari garasi ya. Cuman merek loh, nggak ada istilahnya, nggak ada aset. Rukonya sewa sama dia, ya restonya itu sewa semua, nggak punya aset. Asetnya cuma panci, kompor ya, sama resep begitu. Itu lakunya nggak main-main Bapak Ibu ya. Gede banget. Pokoknya bunyinya miliar deh ya. Di situ dia kok hari ini pensiun sampai sejahtera di luar negeri. Itu dirintis dari pasangan 7 tahun sebelum dia pensiun. Jadi jangan main-main dengan ini ya. Dari hobi, dari harta jiwa ini mungkin resep ya. Ini bisa dikembangin Bapak Ibu ya. Memang kalau berbisnis langsung ya, tadi memulai harus dari tabungan. Kalau enggak ya jangan pakai utang. Mau mulai bisnis harus kerjasama. Atau kalau enggak ya dari garasi rumah tadi. Ya, sekarang pinjaman hanya boleh untuk pengembangan, jangan mulai dari utang. Banyak orang loh salah investasi, akhirnya kemarin masuk mentoring keuangan karena dia pikir bisnis pasti utang. No, yang gagal banyak ya. Atau kita punya merek tadi. Nah, merek itu kalau dipakai orang lain, kita berbagi merek, restorannya buka di mana-mana, malah kita dapat duit kan. Nah, memang restoran punya orang lain, tapi boleh pakai brand saya, itu disebut saya jadi franchiser. Nah, yang ada R-nya nih loh yang kaya ya. Brand itu penting Bapak Ibu. Makanya you incorporation, Anda punya keahlian apa, brand itu penting. Nah, bulan ini saya bantu 2 teman saya go public. UKM pun bisa go public skala kecil ya. Memang ada 5 perusahaan. Ya memang ini namanya urun dana. Cuman saya ini informasi ya, belum rekomendasi ya, belum. Karena baru 3 tahun berjalan. Ada pokoknya ya yang bisa bantu istilahnya go public skala kecil sampai dengan 10 miliar. Ada 5 perusahaan under OJK. Nah, itu bisa mengembangkan pakai dana orang lain, other people money. Nah, kalau kita bisa lakukan, baru kita bicara lebihnya itu di investasi. Nanti mesti belajar di sini ya, gimana sih investasi ori, obligasi ya, gimana investasi reksadana, gimana kalau kita investasi emas, ya saham dan seterusnya. Ya memang hasilnya makin ke kanan ya, risknya makin gede, berharap returnnya makin gede ya. Mungkin bisnis itu bagian investasi. Ya benar, gimana investasi bisnis yang benar, saham yang benar. Nah, ini mesti sesi khusus belajar ya. Intinya Bapak Ibu, saya akan tutup sesi kita ya hari ini dengan slide yang sama yang tadi kita udah bagi. Kalau hari ini kita berhasil punya terobosan, terus kemudian kita pernah punya income, mungkin sempat berkurang, lagi susah, lagi turun ya, kita fokus ke yang positif dan Tuhan kembalikan. Pertanyaannya, kalau satu hari utang ini lunas, ya nggak ada utang, ya, pertanyaannya, mau pilih kemana? 3 juta ini buat biaya hidup jadi 7, atau 3 juta ini yang ke atas untuk masa depan kita, untuk investasi, setelah saving ada, insurance ada, investment ada, untuk siapkan masa depan. Kita tetap kontrol gaya hidup yang sama, yang benar. Nah, kalau kita bisa ngatur dengan baik, disitulah terobosan terjadi. Ya, oke, itu sharing saya. Nanti Excel-nya yang CV akan dibagikan juga, Bapak Ibu. Monggo, silahkan. Materinya habis, tapi welcome untuk pertanyaan yang ada, yang di chat maupun boleh open mic langsung. Ya, silahkan. Saya kembalikan ke Bu Debira. Ya, terima kasih Pak Jono. Menarik banget ini pemaparan dari Pak Jono malam ini.
banyak membuka ini ya, kesadaran kita nih buat membagi-bagi lagi keuangan, terutama keuangan rumah tangga ya. Jadi untuk gaya hidupnya berapa, untuk makan, untuk tabungan, untuk giving kita berapa gitu. Jadi pasti semua hari ini merasa terbuka gitu ya, pikiran dan ininya nih, apa nih, hitung-hitungannya gitu. Dipersilahkan buat teman-teman yang mau bertanya, baik via chat ataupun bertanya langsung kepada Pak Juwono, bisa open mic ya. Kalau open kamera mungkin nggak terlalu ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Saya dulu deh Pak, kira-kira nih Pak, ya dari presentasi yang tadi Pak Juwono share tuh Pak, ya kan ada 10% giving gitu, 20%, 30%, 40%. Nah, misalnya tuh Pak, kita ada cost of living kan tadi 40% ya Pak. Misalnya kita mencoba tuh Pak, kita ada hutang nih, kita bayar di 30%, terus kita ke cost of living-nya kita jadikan 40%. Kira-kira itu yang sudah-sudah gitu Pak, bisa berapa lama gitu Pak, sampai si hutang, misalnya kita ada hutang ya Pak, sampai si hutang itu lunas gitu. Dan apakah dari yang sudah-sudah itu, untuk menetapkan cost of living-nya tetap 40% itu masih bisa tergantung orangnya atau memang, jadi udah hukumnya wajib gitu Pak? Itu sih Oke. Pak, kira-kira. Nah, ini jawab Budi Bira menarik nih ya. Jadi kenapa sih kok tadi 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40? Saya banyak dikomplain sih kalau cerita begini. Mana cukup Pak, 40% buat biaya hidup. Nah, saya bilang, tahu nggak kenapa kok sisa? Kan sisanya itu buat hidup ya, 40%. Karena ya kita belajar dari firman ya, cukupkan dengan gajimu. Ya kalau gajinya misalnya tadi 10, tinggal 4 juta kan buat hidupnya. Mana cukup? Pertanyaan saya adalah gini, coba lihat yang ke 30%, yang atasnya. Nah, 30% ini kalau nggak ada, istilahnya kamu bisa punya berapa nih sisanya? 70. Nah, pertanyaan saya, 7 juta gitu ya, atau 70% kan? Pertanyaannya, utang itu Anda undang atau datang sendiri? Nah, ini pertanyaannya. Jadi balik lagi, kenapa sih kok seseorang itu istilahnya kok tinggal sedikit yang bisa dipakai buat hidup? Karena dia memilih ada yang hutang yang dia bayar dengan yang 30% atau sepertiga gaji. Nah, utang itu sesuatu yang bukan tidak diundang. Jadi ada tamu nggak diundang nih, utang nggak pernah ya. Utang adalah sesuatu yang Anda undang masuk. Kalau nggak, dia tuh sangat-sangat sopan. Dia nggak akan gedor pintu. Walaupun saya sering digangguin ya. Kadang-kadang telepon, Pak, ini Bapak dapat ini kesempatan, kartu Bapak dapat kredit tanpa agunan. Ya, itu sebenarnya memang ada orang ngetok pintu begitu. Tapi kalau Anda nggak bilang iya, nggak istilahnya nggak mengundang dia masuk, nggak bisa kok. Saya bilang gini, makasih, saya nggak butuh, nggak bisa masuk. Saya kan nggak ngutang gitu ya. Karena ada memilih, apalagi yang pinjol. Pinjol itu kan kadang-kadang buka, ini cerita. Anak muda, kos-kosan, ditagih sama ibu kos. Kalau nggak bayar minggu ini ya, maka kamu keluar, udah, jangan tinggal di sini lagi. Belum ada belum ada kiriman dari ortu, dia bilang gitu kan. Pokoknya nggak ada, ampun deh, pokoknya keluar. Tentunya malam dia tidur susah, berdoa ya, Tuhan, aku minta ada jawaban doa besok. Begitu pagi buka mata, biasanya buka mata habis amin gitu, doa paginya, buka HP kan, terus buka HP pertama yang muncul iklan tadi, wah, pinjaman dalam genggaman. Loh, kadang-kadang orang berkata begini, wah, jangan-jangan ini jawaban doa ini ya, pinjaman dalam genggaman, saya pinjaman online begitu ya, pinjaman online. Terus kemudian dia nyoba klik, suruh selfie, foto KTP, pertanyaannya Anda undang atau enggak? Kalau Anda enggak klik, Anda enggak jawab yes, bolehkah saya kontak Anda di nomor-nomor di anonim? Allowed, yes semua. Nah, Anda memang cair 5 menit, dapat setoran 1 juta dipotong-potong ya, tinggal 900.000. Memang hari itu kelihatannya selesai bayar ibu kos, Anda nggak diusir kan? Tapi lupa bulan depan 900.000 ini, karena utangnya 1 juta dipotong 100, 900 yang Anda terima kan?
itu jadi 1.230.000 karena bunganya 23% sebulan. Nah, berdoa lagi, panik lagi kan. Nah, teman-temannya datang lagi, merasa ini jawaban doa lagi. Jadi Anda mengundang mereka masuk, makin lama makin banyak. Itu ya mirip roh jahat, kalau nggak diundang nggak pernah datang ya. Makanya utang itu pilihan. Kalau sekali Anda undang, Anda harus tahu, bukan jelek ya, saya banker banyak ngasih utang juga ya. Tapi utangnya harus benar, kita hitungkan yang benar, kemampuannya berapa. Oh ini rumah pertama, DP-nya harus sekian ya. Dan kalau kita masuk yang namanya hutang, harus tahu persis pintu keluarnya. Berani nggak masuk ruangan, pintu masuknya Anda dikasih tahu, terus kemudian begitu ada tutup mata sebentar, plek, buka nggak ada pintunya. Berani nggak semuanya dikasih tirai, gelap, hitam gitu. Saya mikir loh, bener loh ya. Jadi kalau orang berutang KPR contoh ya, saya DP-nya 30% untuk rumah, kalau ngejar cash ya nggak mungkin lah ya. Rumah pertama salah satu yang kebutuhan mungkin setiap orang mau berkeluarga ya, kalau bisa punya rumah sesuai dengan kemampuan kita. Ya DP-nya mungkin sepertiga, misalnya 100 juta, saya bisa beli rumah yang harganya kali 3 begitu ya, karena DP sepertiga, utangnya 200 juta. Dan Anda mengangsur kan sepertiga gaji. Cuman ada rumahnya, begitu kan? Dan rumah ini kebutuhan untuk saya punya keluarga, jangan sampai pindah terus, ya, ini yang komplain istri kan begitu ya. Nah, memang waktu kita masuk cicil 2 juta sebulan atau 3 juta sebulan, itu Anda tahu 15 tahun, misalnya kalau KPR 15 tahun, Anda lakukan dengan disiplin dan itu terukur dari gaji tadi. Anda udah milih kan sepertiga gaji buat nyicil, berarti buat biaya hidup pasti berkurang. Nah, maka 15 tahun lagi berarti Anda keluar dari yang namanya pintu hutang. Makanya begitu Anda teken tanda tangan hutang KPR 15 tahun, Anda udah tahu kalau saya nyicil 2 jutaan, itu gaji naik terus kan, 2 jutaan hari ini berat betul, tapi tadi saya cari terobosan kan, cari income tambahan, makanya ya tetap kita cari peluang kan untuk naik gaji dan seterusnya. Nah, jadi waktu saya 15 tahun kemudian saya bayar dengan disiplin, saya pasti keluar dari utang. Walaupun kalau di sharing ya, saya nggak mau nunggu 15 tahun. Saya kadang bikin target sama Tuhan. Tuhan, aku mau tahun ke sekian harus lunas. Karena saya kaget juga waktu pertama kali kerja rumah pertama. Saya kerja pindah bank, jadi saya dipinjemin dari bank yang lama, saya kerja, saya udah kerja 9 tahun, bayangin, 15 tahun kalau 9 tahun udah lebih dari separuh kan. Saya pikir utang saya tinggal dikit. Begitu saya pindah, kan saya harus lunasin ke tempat yang lama, supaya saya istilahnya nggak ninggalin utang ya, di tempat yang lama nggak boleh ninggalin utang. Saya tanya, berapa sisanya? Saya kaget. Misalnya utangnya 150 juta, ternyata utang saya masih 110 juta loh. Jadi 9 tahunnya cuma turun 40 juta. Iya Pak. Waduh, akhirnya saya bikin komitmen. Berarti kan kurang 6 tahun. Saya ngomong sama istri juga, kita bikin komitmen, kita nggak mau 6 tahun. Ya, saya bikin target 2 tahun lagi harus lunas. Apa yang saya lakukan? Ya financial breakthrough. Gimana saya punya terobosan, ada lebihnya, saya bayar lebih, supaya nggak sampai nunggu 6 tahun. Nah, tapi saya udah tahu persis, kalaupun saya harus nunggu 15 tahun lagi, pasti lunas. Jadi jangan pernah berutang kalau nggak tahu pintu keluarnya. Kayak tadi pinjol tadi ya, kapan lunasnya kita nggak tahu. Jangan ambil. Karena Anda mengundang sesuatu, Anda harus tahu kapan Anda keluar dari jeratnya. Nah, kalau enggak, jangan ambil. Nah, makanya tadi saya bilang lagi, kalau biaya hidup 40% nggak cukup, karena Anda memilih mengundang utang itu masuk. Kalau Anda tidak memilih itu, berarti sebenarnya toh 70% pasti cukup lah ya buat hidup gitu. Boleh bilang penjelasnya agak panjang lebar, tapi biar kita nggak salah tafsir, bukan berarti utangnya salah loh. Sekali lagi ya, bukan ya. Apalagi banker, itu kan memang tukang ngasih pinjaman. Nah, memang pinjaman dua tadi, kebutuhan atau keinginan, produktif atau konsumtif kan begitu ya. Dan memang harus terukur dan harus tahu kapan selesainya. Dan harus cari terobosan keuangan. Sesi hari ini bicara tentang financial breakthrough. Jangan mau sampai istilahnya lunas pas pensiun, jangan ya. Kita harus lebih cepat tentunya. Caranya ya tadi ya, kita ada sharing bagaimana breakthrough-nya. Oke, pertanyaan berikut silakan. Mungkin ada lagi. Terima kasih Pak Jono. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya dulu deh, Pak Devira, Bu Devira, saya mau nanya. Pak Jono, saya nanya ya Pak Jono. Ya, siap Bu Natalia. Ya. Pak, jadi banyak nih Pak ya, yang orang itu mungkin karena modalnya juga terbatas gitu ya, tapi mereka sebenarnya pengen mencoba hal yang baru gitu, bisnis yang baru. Nah, itu kira-kira perhitungan modalnya supaya
kita nggak terlalu banyak juga untuk coba-cobanya gitu, sama kita tahu keberhasilannya kira-kira kalau udah nyoba ini apakah memang itu minat kita, apa cocok enggak gitu, ataukah kita harus ganti yang lain. Itu kira-kira gimana Pak kalau kita belum tahu teman-teman kita tuh, dari teman-teman kita nggak ada masukan gitu minat kita apa. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri Pak Juwono. Oke, ya ini tadi menemukan LED tadi ya, saya bilang L itu bisa ditemukan dari luar, tapi kalau kita tahu sendiri sebenarnya lebih bagus ya. Kayak teman saya tadi, mungkin suaminya yang menemukan gitu ya, Mama ini resepnya enak tenan, kenapa nggak dicoba? Itu dipuji dulu, baru suruh nyoba kan begitu. Tapi mulainya jangan dari utang. Pakailah garasi yang ada, kompor yang ada di rumah kan. Jadi kalau gagal ya sudah ya kan gitu kan. Memang yang ada di rumah saja yang dipakai, apalagi zaman online sekarang kan semua bisa dari rumah. Jadi memulainya jangan dari utang. Kalau terpaksa nih misalnya, terpaksa harus keluar ya dari rumah, berarti kan butuh modal. Ya berarti harus nabung dulu tadi. Ya, yang bagian yang 20%. Kan tadi 1, 2, 3, 4. Ada yang 2 kan? 2 tadi prioritasnya kan kotak P3K dulu, savingnya ya, tabungannya. Tabungannya udah cukup nih 3-6 bulan biaya hidup. Proteksi keluarganya aman dulu. Terus lebihnya kan diinvestasi. Nah, saldo investasi inilah yang jadi modal modal bisnis pertama. Ya, nggak boleh dari utang. Modal bisnis. Jadi kalaupun gagal, ini uang lebih. Ya, uang lebih seperti itu. Tapi kalau boleh tanpa modal, jadi silakan. Jadi dari rumah bisa, kalau mungkin harus keluar, harus pakai ruko, ya kenapa nggak coba kerjasama sama pemilik ruko bagi hasil. Jadi contohnya nih, kalau resto misalnya ya, kita nyoba, tadi nggak ada di garasi, tapi ke ruko teman, biasanya pemilik tempat itu dapat 20%. Jadi saya bawa kompor saya ke situ, ya kalau memang butuh keluar ya, nggak bisa di rumah. Terus kemudian, kalau hasilnya hari itu 1 juta, pemilik rukonya dapat 20%, 200.000. Seperti itu, wajarnya. Kalau gagal nggak laku gimana? Ya sudah, kompornya bawa pulang, ruko teman suruh sewain orang lain, nggak ada utang kan? Jadi tetap memulai gitu ya. Jadi jangan segan memulai. Saya menantang Bapak Ibu berani bikin terobosan. Kalau boleh ya temukan dulu LED-nya apa, bicara keluarga. Ya, apalagi kalau pakai modal pertama nih, pakai investasi pertama. Saya udah nyicil misalnya, atau udah nabung investasi, ada duit nih 50 juta. Nah, mau mulai ini kalau gagal hilang loh ya. Tapi kan yang hilang bukan utang ya, ini uang lebih gitu. Ya kalau masih pegawai lagi investasi lagi begitu. Tapi kalau memang nggak mau pakai uang ini, caranya kerjasama. Jadi kalau gagal pun nggak ada yang dirugikan gitu, Bu Natali. Jadi tetap terobosan harus dicoba. Kita kadang-kadang nggak tahu ya. Makanya ada teman yang berkata begini, gimana ya kalau saya buka baru ini keluar ceritanya. Kalau di rumah ya mungkin online segala kan nggak lihat orang luar ya. Ada yang mencoba terus dia keluar. Nah, ini strategi lagi ini bicara. Makanya dari teman-teman tuh penting ya, harta yang lain, harta hubungan, harta keluarga. Dia lakukan begini, hari Senin pertama buka misalnya. Dia undang teman-teman, kan teman banyak ya, kelompok grup WA segala. Mungkin teman-teman SD gitu ya, reuni SD sekarang banyak nih, grup-grup SD juga ada ya. Enggak teman kuliah aja. Makanya tadi diinventarisir kan, di blast, teman-teman datang dong. Hari Senin saya undang pembukaan resto saya. Wah, orang lihat, rame ya hari Senin ya. Hari Selasa teman SMP ganti dong. Hari Rabu teman SMA. Hari Kamis teman kuliah. Hari Jumat mungkin teman kerja kalau kita karyawan mencoba mulai bisnis di restoran di ruko kayak tadi ya. Hari Sabtu teman-teman gereja. Coba kalau Senin sampai Sabtu rame terus, itu tetangga yang lewat, mobil yang lewat, ini baru buka kok rame terus. Hari Minggu orang luar yang datang, kali ini bayar. Yang pertama gratis nggak apa-apa, kan kasih masukan ya. Kasih tahu teman-teman yang lain seperti itu. Itulah gunanya harta hubungan. Tadi salah satunya kan ke sana. Hari Minggu, orang lihat ramai, latah orang Indonesia itu. Coba yuk, jangan-jangan ini enak. Tiap hari saya lewat kok ramai terus, penasaran saya. Hari Minggu, ramai beneran, kita dapat omset beneran. Itu salah satu cara juga, itu strateginya. Nah, kalau tadi modalnya ya, padahal ruko tadi kerjasama sama pemilik ruko bisa nggak perlu modal sama sekali. Nah, itu contoh memulai bagaimana berani memulai. Ya. Jadi menemukan, kalau nggak bisa menemukan ya cobalah kalau nggak ada risiko. Yang penting jangan pakai utang. Ya. Begitu. Ini ada pertanyaan kayak Andri ya. Tentang investasi sudah tahu belum ya Pak? Apa itu QM Mas? Aduh, Bapak boleh open mic aja. Saya bisa kasih pendapat ya. Tapi prinsipnya begini ya. Ini Mas itu dari dulu yang bodong udah banyak ya. Mulai dari GTI Syariah dan seterusnya. Saya tahu. Wah, itu penipu itu apalagi sekarang udah pakai digital semua ya.
prinsipnya satu nih buat investasi. Ini mestinya sesinya di luar investasi hari ini, tapi prinsipnya saya buat teman-teman semua, prinsip investasi itu OJK udah memberikan istilah 2L. Gampang ya, 2L, LL ya, 2L. L pertama adalah legal. Ya, legal. Jadi kalau tanya, kalau mau masukin uang investasi, tanya dulu izinnya mana? Izin itu legalitas ya. Dan izin investasi di Indonesia cuma ada 2 lembaga, boleh dicatat. Yang pertama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu membawahi perbankan, asuransi, reksadana, obligasi, sama saham. Ya. Yang kedua BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini membawahi mata uang, forex, kripto, dan juga emas. Jadi kalau QM masih tanya mana izin OJK dan BAPEPTI, jangan sungkan minta tertulis di foto. Dan kita harus cek ke BAPEPTI yang OJK, bener nggak ini izinnya, palsu nggak? Kalau ilegal, hilang. Pasti, ditutup. Kalaupun dia nggak bangkrut, ditutup sama pemerintah. Dan kalau ditutup, ya hilang duit kita, nggak balik. Namanya juga ilegal. Ya, jangan sungkan, kita mau masukin duit loh. Kita harus berhati-hati, ini uangnya Tuhan. Ya, jadi tanya, jangan sungkan. Nggak enak, masa nanya-nanya izin. Minta. Itu syarat OJK. Udah ngasih tahu 2L ya, legal itu pertama, syarat pertama, izinnya OJK sama BAPEPTI. Ya. Yang kedua, logis. Jadi legal dan logis. Logisnya begini. Dia menawarkan saya berapa bagi hasilnya atau keuntungannya. Ya. Berapa? Kan dulu ada robot trading forex menawarkan 10% sebulan. Pertanyaannya gini, logis. Kalau 10% sebulan, kenapa dia mau bagi ke saya? Kalau dia bisa untung 10% sebulan, bagi ke saya. Padahal kalau dia pakai kartu kredit utang, ini matematikanya orang-orang yang sederhana lah ya, bayar bunga 2%, masih untung 8 kok. Loh, itu matematikanya. Walaupun itu salah. Matematikanya. Ngapain dia kasih untung saya 10? Kalau ternyata dia punya kartu bisa gesek, dia bisa untung sendiri 8. Selisihnya 10 kurangi 2 kan 8. Nggak ada orang baik hati bagi-bagi seperti itu. Kalaupun bisa 120%, pertanyaannya, bisnis untungnya dari mana untungnya 120% hari ini? Terus dia bagi saya. Nah, kalau tidak masuk akal, cara ngatur uangnya gimana? Saya pernah datang nih ya ke yang emas yang lama GTI Syariah, ke Mall Taman Anggrek, tokonya, saya datengin sengaja. Wah, salesnya datang udah semangat. Waduh, ada prospek ya. Saya nanya, mau nanya Mas, ini cara gimana? Oh gini, ya Bapak beli emas, nanti Bapak dapat bunga ya istilahnya 2% sebulan. Kalau emasnya dititipin di kita, dapat 5% sebulan. Waktu itu masih kecil ya, 5% sebulan 60% kira-kira. Cuman saya nanya juga, yang kayak tadi pertanyaan saya. Pertama, izinnya mana? Wah, legalnya. Wah, nggak bisa tunjukin. Kedua, ya logis. Kalau bosmu bisa 60%, ngasih bagi ke saya. Ya, dia untungnya harus lebih dari 60, 100% mungkin ya. Pertanyaannya, diputar di mana? Wah, dia pinter Pak, gini-gini. Oke, saya minta laporan keuangannya. Karena kalau ngambil dana masyarakat, ya bank, apalagi ya, saham, gitu, dia harus laporkan keuangannya, harus terbuka. Nggak bisa sembarangan jual saham masyarakat, atau bank yang ngambil duit masyarakat, nggak bikin laporan keuangan. Wah, ya nggak bisa Pak, itu rahasia. Oh, bos mau tahu dari mana? Wah, nggak tahu Pak. Sekarang gini, kalau bos kamu nggak tahu, terus kemudian laporan keuangan nggak ada, terus alasan apa saya harus beli produk kamu? Harus percaya sama bos kamu? Kamu keluar deh sekarang, jangan jualan di sini. Kenapa? Mulai sekarang, ini undang-undang terbaru Bapak Ibu ya. Kalau saya merasa diajak misalnya oleh seseorang, teman saya yang ngajak, misalnya investasi emasnya QM, terus kemudian satu hari bodong. Yang ngajak saya itu kan MLM, biasanya marketing lewat mulut atau member get member kan, terus bodong, hilang uang saya nuntut, itu pidana. Jadi yang ngajak saya, dianggap dia dapat untung dari saya, masuk penjara. Jadi jangan main-main dengan investasi bodong hari ini. Undang-undangnya sudah ada. Ya, jadi jangan gampang. Nah, ingat ya 2L tadi, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu harus bertanya sebelum atau belajar sebelum membayar atau teliti sebelum membeli dan bertanyalah ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan misalnya mendapatkan jawabannya sendiri, di situ baru kita pandai berinvestasi ya. Ya, itu. Nanti coba dijelaskan lebih lanjut seperti itu ya.
Kalau MLM, Pak Bur, ini ya pertanyaannya, MLM yang resmi nggak apa-apa. Zaman dulu MLM jual odol, jual apa, kan kita butuh ya. Dan dia nggak nawarkan keuntungan apa-apa. Kalau Anda jualan ya seperti itu, Anda jual Aqua ya, satu botol dapat untung 1.000 ya wajar, itu trading sebenarnya ya. Atau kesehatan ya kalau memang butuh, ya saya butuh ya saya beli. Ada vitamin tertentu saya butuh dari MLM, nggak di luar, nggak ada saya beli. Tapi kalau nggak butuh ngapain? Karena saya pernah melayani seseorang yang leader salah satu MLM, hadiahnya Mercy, keren, ya, utangnya banyak. Kenapa? Dia nyetok banyak, lupa produk kesehatan itu ada kadaluarsa. Dia gesek kartu kredit, karena sekali beli harus ratusan juta, wah, ada diskonnya tinggi, kadaluarsa semua, kartunya berbunga. Saya bilang, jual mobil nggak boleh, Pak. Kalau mobil itu dijual, wah, leader saya, sebagai leader, anak buah saya ngomong apa? Masa mobilnya bos, mobil atasan saya dijual? Itu kan kebanggaan bahwa anak buah saya supaya ikut sama saya. Saya bilang gini, telan lu, mercy lu, saya bilang begitu. Anda berutang kartu kredit, gali lubang tutup lubang, dan Anda utangnya sampai miliaran. Buat apa? Dan akhirnya dia sadar, ya udahlah, dia jual semuanya dan dia keluar dari situ. Ya, jadi jangan terjebak juga. Kalau dulu benar, sekarang banyak yang ya tadi jualannya nggak benar dan kita belum tentu butuh. Masa ada kesehatan bisa membuat segala penyakit bisa sembuh ya. Terbuat dari plasenta rusa kutub, saya melihat rusa kutub aja rasanya jarang ya. Apalagi plasentanya harus nunggu rusanya melahirkan ya. Kadang-kadang something yang mahalnya pasti, khasiatnya, manfaatnya belum pasti. Atau manfaatnya oke, tapi masalahnya tadi ada kadaluarsa, saya ditarget, saya beli untuk ngejar target, dan saya nggak bisa jual. Nah, jadi kalau jualan odol ya semua orang butuh. Ya, jualan sabun ya silahkan. Ya seperti itulah ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak Andri ngasih komen lagi. Benar juga legal OJK belum ada ya sudah. Jangan masuk Pak, hilang Pak pasti ya. Karena di Indonesia harus legalnya OJK sama Bapepti. Kalau nggak boleh jualan di Indonesia ya. Walaupun sekarang kan belinya online. Oh, teman saya ada beli di Inggris. Ternyata di Inggris ditutup juga ya. Itu miliar dia hilang. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Mungkin langsung Pak Naik juga boleh. Silakan. Pak, saya mau tanya nih, ada. Waktu anak-anak saya kecil, itu saya sempat buatkan asuransi. Asuransi anak saya 3, saya buatkan asuransi. Kemudian kan asuransinya itu apa ya dulu namanya itu? Jadi ada investasinya, ada tabungannya. Oh, unit link lah. Ya, unit link. Nah, terus itu kan harus bayar kalau nggak salah kan 10 tahun wajib. Nah, setelah itu kan masuk ke tabungan. Nah, suatu waktu kami tuh ekonominya drop, jadi tidak terbayar. Tidak terbayar, kemudian kan investasi yang ada jadinya tetap berjalan sih asuransinya, cuman kan investasi tabungan yang ada jadinya terkuras untuk membayarkan preminya. Ya. Nah, sampai saat ini karena sudah habis tabungannya, jadi saya ke asuransinya nih, saya nanya gimana ya, mau dilanjutkan, tapi saya harus membayar beberapa tahun yang ke belakang yang sudah nunggak gitu loh. Jadi kalau mau dipulihkan kembali. Nah, menurut Bapak, saran Bapak apakah saya memang harus pemulihan, membayarkan tunggakan yang sudah beberapa tahun itu, atau saya tutup aja dan buka yang baru? Oke, Bu Ratna. Ini mestinya penjelasan khusus tentang asuransi, ada sesi juga terpisah khusus ya. Tapi saya coba singgung. Pertama pertanyaan saya ya. Ibu beli asuransi tujuannya apa dulu? Nah, ini harus tahu ya. Beli barang itu harus tahu. Beli bolpen tujuannya buat nulis gitu ya. Beli kertas buat ditulis dan seterusnya ya. Beli HP untuk. Jadi beli sesuatu harus tahu tujuannya. Nah, waktu Ibu beli asuransi tujuannya apa, Bu? Nah, ya mungkin Ibu bisa jawab. Waktu itu kan memang ditawarkan sama salesnya, jadi untuk asuransi untuk jiwa bapaknya sebagai pembayar. Nah, cuman dia apabila terjadi apa-apa sama yang si debitur ya, apa namanya ya? Bayar, ya. Pemegang polis. Pemegang polis. Nah, jadi anaknya itu dapat warisan istilahnya Oke, gitu. pertanyaan saya, Bu. Ibu baca nggak? Yang namanya tertanggung bapaknya atau anaknya? Tertanggung itu anaknya. Nah, itu salah.
Ya kan? Namanya tertanggung berarti yang ditanggung. Dan kalau tadi tertanggung anaknya, kalau bapaknya meninggal, anaknya dapat warisan. Yang ditanggung siapa? Anaknya atau bapaknya? Nah, kita berdiskusi ini logis. Ya, balik lagi ke logis. Nah, jadi waktu itu diteranginnya gini, Pak. Jadi kalau misalnya bapaknya meninggal, kan dapat tuh keluar tuh premi apa namanya? Saya jadi lupa. Yang kalau meninggal tuh Ya keluar santunannya, ya klaimnya ya lah ya. premi Terus itunya. Kemudian tertanggungnya bukan bapaknya. Gimana caranya bapaknya tidak ditanggung tapi dibayarkan? Enggak, Bu. Kalau anak yang tertanggung itu salah beli namanya. Yang ditanggung harus pencari nafkah. Itu tujuan beli asuransi. Makanya balik lagi ke tujuan. Ya, ini jangan salah, makanya harus direview. Kalau sudah yang belinya salah, anak yang beli, kan kita nggak berharap anak meninggal, orang tua dapat uang. iya. Nah, ya kan seperti itu. Yang benar kan orang tua yang ditanggung, anak kita yang kecil-kecil dapat uang buat sekolah kan begitu Iya, kan? heeh, Nah, iya. seperti itu. Jadi harus dicek di polisnya tertanggung siapa. Nah, ini bahasa Indonesia nih ya. Tertanggung artinya apa? Yang ditanggung. Tanggung. Jadi kalau tertanggungnya anak itu namanya salah. Kalau salah ya udah jangan lanjutkan. Yang butuh adalah bapaknya. Kalau selama anak masih kecil, bapaknya yang pencari nafkahnya yang harus ditanggung. Anaknya penerima manfaat namanya. Jadi Iya, jawabannya begitu. dulu soalnya kan yang nawarin teman-teman gitu, Pak. Jadi kan kayak Nah, merasa cuman kepercayaan. Jadi ya itulah makanya sementara ya. mau baca Belajar polisnya itu kan sebelum banyak membayar. mau baca polisnya kan banyak banget Oh, klausul-klausul. harus betul ya, lebih kecil dari Alkitab lagi tulisannya ya. Oh, jadi sebaiknya tidak perlu diteruskan ya, Pak, ya? Kalau tertanggungnya anaknya nggak perlu, tapi kalau tertanggung Kalau bapaknya tertanggungnya ya bapaknya, perlu karena perlu anak-anak ya? masih membutuhkan. Kecuali anak kita udah dewasa, udah kerja, nggak butuh gaji bapaknya, ya mungkin nggak perlu juga gitu ya. Tapi kalau anak kita masih membutuhkan gaji kita, pencari nafkahnya harus perlu. Walaupun saya harus bayar dulu supaya untuk Ya, mengaktifkan lagi, saya karena harus bayar. kalau beli yang baru, usia yang bapaknya yang baru, Iya, terus udah. lebih mahal. Terus kedua, belum tentu bapaknya bisa beli di usia sekarang. Kalau yang lama mungkin umurnya 30 beli, sekarang udah jalan 15 tahun, 45, ada sakit darah tinggi, ada apa, nggak bisa beli. Dengan nilai nominal yang sama gitu ya. Bukan nilainya, Bu. Tidak bisa beli kalau tidak sehat. Ditolak. Oh iya, Jadi kalau memang sudah betul tertanggung bapaknya, ya anaknya masih butuh bagus. gaji bapaknya, istilahnya manfaat dari bapaknya, nah itu lanjutkan ya, harus dipulihkan dan pakai yang lama, jangan yang baru. Oke. Nah kalau yang baru ya kita akan dicek kesehatan kita yang baru kondisi Iya. hari ini. Kalau sudah Pertanggungannya diabetes, juga nah pasti ini akan lebih masalah, ya bisa kan, beli, Pak? ditolak iya. Oke. Jadi dicek dulu tertanggungnya siapa. Karena beli asuransi tujuannya untuk memproteksi. Jangan pernah berharap untung dari asuransi. Ya. Walaupun kita bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tapi saya percaya kita nggak cari untung dengan kematian kita supaya anak kita dapat uang kan. Bukan itu maksudnya. Ya. Ya, betul. Karena kan waktu anak-anak masih kecil kan bayangan kita kan, wah kalau misalnya terjadi apa-apa sama si orang tuanya kan kasihan Tertanggung harus anaknya. ayahnya. Tertanggung, ya makanya dicek dulu di polisnya. Nanti kalau bingung Iya. difotoin deh, nanti saya kasih pendapat. Kalau Oke, Pak. tertanggungnya anaknya nggak usah dilanjut, kalau tanggung bapaknya dan anaknya masih butuh, lanjutkan. Iya. Sip. Makasih banyak, Pak. Oke. Baik, masih ada lagi? Masih ada waktu, Bu Debra? Ada satu pertanyaan. Oke, satu lagi kita ya. akan selesai. Ya, sebentar lagi. Satu lagi sebagai terakhir mungkin dari Ayah Andri ini ada pertanyaan di chat, Pak. Oke, masih lanjut ya. Ada Mm-mm. nggak asuransi jiwa aja? Ada ya, banyak sekali sekarang yang cuma punya jiwa aja. Jadi kalau nggak butuh yang lain ya butuhnya jiwa aja karena tadi harus pencari nafkahnya ya yang ditanggung ya, seperti itu ya. 500.000 setahun ya tergantung. 500.000 setahun usianya berapa gitu. Kalau usianya makin tinggi ya tentu makin mahal ongkosnya gitu ya. Karena ada biaya asuransi. Jadi asuransi itu tidak untuk investasi. Kalau investasi nanti belajarnya ya beli emas, reksadana, tapi emasnya yang benar, jangan yang model tadi yang tidak ada izin ya, yang legal gitulah ya. Tapi kalau ada 500.000 setahun tergantung usia. Jadi kalau 500.000 setahun ya mungkin dapatnya berapa begitu ya. Tergantung Pak. Jadi kalau memang prinsip asuransi adalah yang ditanggung harus pencari nafkah
Dan memang ada orang yang membutuhkan, kayak saya tadi orang tua saya membutuhkan, saya nanggung orang tua karena orang tua saya kan itu tadi ya banyak rezeki ya. Jadi kita generation waste nanggung orang tua. Ya saya harus istilahnya menjadi tertanggung. Kalau ada apa-apa orang tua saya kan harus hidup, masih ada soalnya. Anak-anak saya belum lulus, masih kuliah, masih butuh saya. Saya wajib punya asuransi jiwa, tertanggungnya saya, bukan anak saya. Ya, tinggal berapa harganya, berapa besar uang pertanggungan yang dibutuhkan itu harus dihitung. Orang tua saya butuhnya sampai mungkin 10 tahun ke depan usianya butuhnya sekian. Anak saya sampai lulus butuhnya sekian. Saya jumlah, oh butuhnya 1 miliar. Nah, saya akan ngomong ke perusahaan asuransi dengan usia saya segini, karena saya menanggung orang tua 500 juta, anak-anak 500 juta sampai lulus kuliah, tolong dihitungkan berapa premi saya istilahnya ya. Kalau misalnya saya ada apa-apa, saya sebagai tertanggung, orang tua mendapat 500, anaknya dapat 500, tapi saya loh ya sekali lagi yang tertanggung ya. Nanti dihitungkan. Ya tentu usia saya yang udah 56 hari ini mahal. Tapi kalau saya waktu masih 26, mungkin yang dimaksud di sini 500.000 tahun mungkin bisa ya dapat sekian begitu. Ya, karena makin usia ya pasti makin mahal. Gitu Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Juwono. Sepertinya waktu juga yang kayaknya harus menutup acara ini ya. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin kita boleh ambil foto bersama ya. Ya, Dep, sorry, ini Ya. ada yang mau kirim pesan tapi salah ke direct ke saya nih. Pak, Iya. lagi nih ya Pak ya. Oh, boleh. Ini ada dari Ibu Ebi, dia menanyakan. Jadi dia itu kan anak bungsu dari 3 bersaudara, masih single dan kebetulan diberi kesempatan untuk merawat ibu di rumah tanpa asisten rumah tangga. Sementara pekerjaan yang sudah pernah dilakukan itu dia bekerja sebagai desain rumah lepasan, cukup sulit untuk bekerja keluar rumah. Kira-kira pekerjaan apa yang mungkin bisa saya kerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan ibu saya sendiri di rumah sendiri lebih lama, Pak? Gitu, Pak. Ya, Bu Evi ya pertanyaannya ya. Nah, kalau Ibu tahu kekuatannya tadi sebagai desainer rumah atau desainer baju, desainer apa, itu bisa dilakukan di rumah. Ya, apapun hari ini semua bisa dari rumah. Jadi nggak usah ninggalin rumah, anak-anak masih kecil atau jagain ibu ya. Kalau kita tahu potensi, kita bisa melakukan sesuatu, betul, ya, bahkan dari rumah. Ini saya kasih contoh yang sederhana ya. Ada anaknya teman saya, dia itu cuman hobi. Nah, hobinya basket. Nah, cuman dia istilahnya namanya anak muda sekarang ya, juga ahli ya sosmed, ahli bikin konten, ahli apa seperti itu ya. Nah, terus kemudian dia bikin istilahnya iseng-iseng nih, dia lihat websitenya namanya NBA ya. Kalau basket tahu kan ya, NBA di Amerika, dia bikin. Habis dia bikin, dia forward kontaknya NBA. Dia bilang begini, NBA, ini sosmed kamu kurang bagus nih. Saya udah bikinin kayak gini. Tahu nggak? Diterima dengan baik. Dia bilang, wah keren. Ini saya harus bayar berapa? Nggak usah, saya memang suka aja otak-atik dan sebenarnya hobi saya basket. Tahu nggak jawabannya begini? Welcome, ya. Kamu tetap di sini di Indonesia. Kita akan minta kamu bikin konten event-event kita dan seterusnya, ya. Kita akan bayar kamu tetap di rumah. Ini mahasiswa loh ceritanya, gara-gara hobi, karena dia tahu kekuatan LED-nya tadi apa. Nah itu yang dikembangkan tadi ya. Dan yang menarik bukan cuma itu. Setiap saat kamu ke Amerika, pengen ketemu artis NBA siapapun, mau Michael Jordan siapa, saya bisa panggil foto bareng. Wah, itu yang keren. Kalau bisa foto bareng diposting di IG, wow, itu nggak bisa dibayar tuh. Nggak bisa dibayar. Tiket bisa bayar ke sana, tapi foto bareng Michael Jordan nggak bisa ya kalau nggak punya tadi keahlian NBA. Ya, inilah peluang-peluang yang bisa kita lakukan tetap walaupun di rumah. Ya Bu Evi, jangan kecil hati. Lakukan semua yang kekuatan Ibu dan itu akan jadi berkat terobosan buat Ibu walaupun harus punya tanggung jawab dengan orang tua ya. Oke, Mas ya, kita tutup acara kita ya. Sebelumnya kita foto bersama yang caption boleh buka kamera semua. Kita lihat para peserta. Bu Natalia yang ini ya, SS ya. Bu Ratna aja ya Bu? Oh ya, oke. Oke. Oke.
Yuk Bapak Ibu, Oke, senyum fotonya semua. yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bu Yani, Bu Maria, wih masih pada tutup semua nih. Pak Ir, Angelina, saya foto aja ya. Smile. Oke. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Oke, Ya, terima ada. kasih Terima atas kasih, Pak Terima kasih Pak partisipasinya. Juwono. Oke, Tuhan Sebelum memberkati kita semua ya. akhiri, kita doa penutup dulu yang akan dibawakan oleh Pak Immanuel ya, Immanuel Siborian. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, makasih, Saudara Bira. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, ya Allah Bapa, untuk bersama-sama belajar melalui webinar keuangan ini, di mana kami diingatkan kembali, lah Bapa, melalui hamba-Mu, Pak Juwono, lah Bapa, akan potensi diri kami, akan harta yang merupakan anugerah yang daripada-Mu, lah Bapa, dan untuk memanfaatkan dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya, lah Bapa, untuk pengembangan diri kami, lah Bapa. Ya Bapak, terima kasihlah Bapak untuk apa yang kami dapatkan pada saat ini, kiranya apa yang kami dapatkan tidak hilang begitu saja lah Bapak, tetapi ingat selalu lah Bapak, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya untuk pengembangan diri kami, sehingga kami dapat hidup lebih baik, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup kami lah Bapak, akan tetapi juga untuk berbagi dengan sesama ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih juga atas kehadiran Pak Juwono di tengah-tengah kami lah Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati Pak Juwono lah Bapak, senantiasa mendampinginya, berikan kesehatannya, sehingga Pak Juwono tetap mampu melakukan pelayanan di waktu-waktu selanjutnya Bapak, sehingga apa yang kami dapatkan Bapak juga dapat didengar dan didapatkan oleh sesama kami Bapak. Ya Bapak, sebentar kami juga akan berpisah Bapak dan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kau berkati kami Bapak dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan hanya yang seturut dengan kehendak-Mu, kami dapat melakukan dengan penuh rasa syukur dan sukacita Bapak. Ya Bapak, demikian doa kami Bapak, terima doa kami akan panjatkan menak Yesus Kristus selamat kami. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu jangan lupa temukan LED kita, kata Pak Juwono pesannya. Terima kasih Pak Juwono untuk pemaparannya, Tuhan berkati. Semoga semakin banyak yang diberkati dan Bapak juga makin diberkati bersama keluarga. Ya. Ini kalau nanti Bapak Ibu mau ikut malam diskusi pemberdayaan usaha tanggal 30 Juli ya, jam 7 ya. Nanti kita bahas yang WA Group itu jualannya seperti apa. Terus nanti kita juga akan ngomongin marketplace gitu ya, gimana kita persiapan kalau mau jualan ke marketplace online gitu, itu seperti apa. Itu aja Bu Bibira, saya nambahin informasi sedikit. Ya, terima kasih Bu Natalia. Jangan lupa ya acara selanjutnya tanggal 30 Juli. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir. Selamat malam. Terima kasih Pak Juwono, selamat malam. Terima kasih Bu Bibira, Pak Immanuel, Bu Sisi, terima kasih. Terima kasih Buna, Pak Juwono. Ya, Pak Juwono. Bu Bibira, Sisil. Terima kasih semua.